Penasihat hukum dari Shane Lucas Lumbantoruan dengan koordinatornya adalah Happy Sihombing. Seluruh tim penasihat hukum sudah berada di ruang sidang, tinggal menunggu proses sidang berjalan. Kita coba ingat lagi dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa pekan lalu, ada perbedaan pengenaan dakwaan kepada kedua terdakwa. Khusus untuk Mario Dandi Satrio hanya dikenakan satu dakwaan primer dan satu dakwaan alternatif. Dakwaan primernya adalah pasal 355 Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan penganiayaan terencana hingga mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam hal ini David Ozora. Sementara untuk dakwaan alternatifnya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang upaya melakukan kekerasan terhadap anak. Itu untuk Mario Dandi. Sementara untuk Shane Lucas ada tambahan dakwaan alternatif yang dialamatkan kepada dirinya. Shane dianggap melakukan atau berupaya sebagai pembantu kejahatan. Pembantu kejahatan yang dimaksud ini disesuaikan lagi dengan pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ada pidana bagi Shane karena dianggap memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Kita coba rujuk lagi dari dakwaan. Dalam dakwaan diterangkan kronologi sebelum dan saat upaya penganiayaan ini dilakukan oleh kedua terdakwa. Di tanggal 30 Januari 2023 ini semua bermula. Awalnya Mario Dandi Satrio mendapatkan informasi dari Anastasia Pretia Amanda, saksi dalam kasus ini, yang disebut Amanda ini mendapatkan informasi bahwa pelaku anak AG yang juga terlibat dalam kasus ini mendapatkan perlakuan tidak pantas dari korban David Ozora. Inilah yang memantik amarah dari Mario Dandi Satrio sehingga melakukan upaya perencanaan penganiayaan terhadap David Ozora, dan eksekusinya berlangsung pada tanggal 20 Februari 2023 lalu di Green Permata, di perumahan Green Permata Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Waktu itu sempat direncanakan untuk dilakukan pertemuan langsung, tapi tidak terjadi kala itu. Barulah kemudian upaya perencanaan itu dilakukan saat pelaku anak AG ini berusaha untuk mengembalikan kartu pelajar milik David Ozora yang saat itu berada atau sedang berkegiatan di perumahan Green Pramuka Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Barulah di situ semuanya perencanaan dilakukan sampai akhirnya Mario Dandi, terdakwa dalam kasus ini, ikut mengajak terdakwa Shane Lucas untuk melakukan perencanaan penganiayaan terhadap David Ozora. Inilah yang kemudian diterangkan begitu dalam surat dakwaan. Kalau saya penegasan lagi bahwa Mario Dandi ini posisinya adalah pihak yang terlibat langsung dalam penganiayaan, sementara Shane Lucas dalam kasus ini merekam aksi penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora sesuai dengan perintah terdakwa Mario Dandi, dan tidak ada upaya untuk menghalangi tindak penganiayaan tersebut di tempat kejadian perkara. Apa saja yang akan disampaikan nanti oleh pihak keluarga korban ataupun pelapor dalam kasus ini yang bakal menarik untuk kita cermati bersama. Gladys. Ya, Tifal, dari pantauan Anda, bagaimana dengan kehadiran dua terdakwa, Mario dan juga Shane Lucas? Apakah mereka sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Hampir 1 jam yang lalu kedua terdakwa ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa memberikan keterangan apapun. Dari Shane Lucas saat itu mengenakan pakaian putih, sementara Mario Dandi mengenakan pakaian berwarna biru gelap tadi ditambah dengan rompi tahanan Rutan Salemba. Nah, soal penahanan ini juga menarik untuk dicermati, Gladys, karena minggu lalu sempat ada permintaan dari penasihat hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, sudah disampaikan langsung kepada majelis hakim saat itu untuk dipisahkan sel tahanan Shane Lucas dengan Mario Dandi. Ada dugaan pemaksaan di situ yang dikhawatirkan terjadi antara kedua terdakwa ini sehingga bisa mengganggu psikologis dari Shane Lucas. Nah, tadi sudah sempat kami konfirmasi ulang apakah kemudian pemisahan sel ini sudah terjadi karena di minggu lalu sebelum penutupan sidang pembacaan dakwaan, majelis hakim sudah mengabulkan permintaan dari penasihat hukum Shane untuk dipisahkan sel tahanan Shane dengan Mario Dandi. Happy Sihombing tadi setelah kami konfirmasi sudah memastikan bahwa Shane sudah dipisahkan sel penahanannya dengan Mario Dandi, tidak rutannya. Jadi hanya pemisahan sel, tapi mereka tetap ditahan di rutan Salemba.
Jadi ini yang terbaru, terakhir kali kami dapatkan informasinya dari penasihat hukum terdakwa Shane Lucas Lumbatoruan. Sementara kami juga masih menunggu konfirmasi lain yang mungkin juga akan disampaikan nanti oleh tim penasihat hukum dari Mario Dandisatrio yang dipimpin langsung atau dikoordinatori oleh Andreas Nahot Silitonga. Glenis. Ya, Tifal, hingga saat ini memang sidang belum dimulai begitu, namun kasus ini menarik perhatian masyarakat. Adakah pantauan Anda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dukungan untuk David terkait dengan persidangan pada pagi hari ini? Dukungan itu ada salah satunya lewat karangan bunga. Tadi hampir atau jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, saya tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di depan area pengadilan ini sudah berjajar sejumlah papan karangan bunga dengan tema besarnya Tagar Kawal David. Ini upaya dari sejumlah pihak. Ini masih butuh konfirmasi juga karangan bunga ini datang dari pihak mana. Tapi isinya adalah harapan dari sejumlah pihak agar proses hukum ini betul-betul memberikan rasa keadilan bagi David Ozora yang menjadi korban dalam penganiayaan berat terencana yang dilakukan oleh kedua terdakwa, khususnya oleh Mario Dandisatrio. Isinya juga meminta kepada majelis hakim untuk pidana maksimal yang dialamatkan kepada para terdakwa. Kita paham dalam dakwaan primer yang dialamatkan kepada kedua terdakwa, baik itu Shane maupun juga Mario Dandisatrio, ada jerat pidana maksimal 12 tahun penjara. Itu di dakwaan primernya pasal 355, Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang isinya menerangkan bahwa bila terbukti melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, akan ada pidana maksimal 12 tahun penjara. Itu harapan ataupun juga semacam dukungan lah, saya katakan begitu, untuk Mario Dandi, dan juga semangat ataupun juga harapan kepada majelis hakim yang memproses kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gladys. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Breaking News Kompas TV kami jeda sejenak dan tetaplah bersama kami. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Jadi baru lagi. Jadi baru lagi. Jadi baru lagi. Jadi baru lagi. Avia, cat kayu dan besi dengan 10.000 warna pilihan mesin tinting. Kembalikan perabotan dan barang di rumah jadi baru lagi. Cepat keringnya, baru selamanya. Yeay, jadi baru lagi. Avia, cat kayu dan besi. Percaya Avian Brands. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bau kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru.
Breaking news Kompas TV terkait dengan sidang lanjutan untuk kasus Mario Dandi. Kami lanjutkan kembali, saudara, ini adalah situasi terkini bagaimana dua terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas akan memasuki ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari pantauan tim liputan Kompas TV, dari pihak jaksa penuntut umum dan juga dari penasihat hukum telah memasuki ruang sidang, telah bersiap untuk melaksanakan sidang pada pagi hari ini. Dan terdakwa juga sudah dihadirkan. Mario Dandi menggunakan baju berwarna biru dan juga Shane Lucas menggunakan kemeja berwarna putih. Ini artinya tinggal menunggu kehadiran dari majelis hakim untuk bisa memulai jalannya sidang pada hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sebelumnya dilaporkan, ayah dari David Ozora akan bersaksi pada pagi hari ini. Hakim ketua dan juga hakim anggota telah memasuki ruang sidang, saudara, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Kita ikuti bersama jalannya sidang pada pagi hari ini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awak media sudah cukup? Awak media kalau sudah cukup bisa kembali. Sudah cukup ya, silakan kembali ke tempat awak media. Ini. Baik ya, sidang perkara nomor 297 dan 298 atas nama Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotwa Panggondian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Sehat ya? Sehat Mario, Shane? Sehat yang mulia. Sehat ya. Baik, para tim penasihat hukum dan penuntut umum, jadi ini saksinya sama, jadi kita jadikan bersamaan persidangannya. Baik, saudara mau sampaikan apa? Yang mulia, yang PH dari kami dari tim kuasa hukum dari PH dari Shane. Ya. Seperti kesepakatan yang minggu lalu, juru bicara kami bertiga
Heber Siombing, Happy Siombing, dan Dr. Romi Siombing. Sebelum persidangan ini dimulai untuk mendengarkan saksi-saksi, kami tim kuasa hukum akan mengajukan permohonan. Permohonan ini kaitan dengan substansi pemeriksaan perkara ini akan disampaikan oleh rekan kami Dr. Romi. Sebentar ya, biar nanti kita sampaikan dulu kepada penasihat hukum Mario Dandi. Perlu diketahui bahwa untuk tertibnya persidangan ini dari pihak penuntut umum 3 orang juru bicara, dari pihak saudara juga tetapkan 3 orang, dari penasihat Sin kemarin kita sudah sampaikan. Itu ya. Jadi nanti seandainya ada yang mau memberikan pertanyaan bisa dicatatkan, disampaikan kepada juru bicaranya masing-masing. Begitu ya. Baik, apa yang sudah sampaikan? Yang mulia, pada prinsipnya kita mungkin semua di sini sepakat ya bahwa kita mencari kebenaran material, sehingga esensi dari pembelaan kami ini akan berbeda dengan yang menjadi pokok perkara tindak pidana, ya. Karena sin hanya didakwa pasal 55, 56 penyertaan. Jadi kami tidak mau terpengaruh pemeriksaan ini khusus ke pasal pokok perkara, sehingga tidak ada kebebasan kita untuk mencari kebenaran material dalam persidangan ini. Kami meminta dan memohon supaya majelis memisahkan persidangan ini. Terima kasih, itu pendapat kami. Penasihat hukum dari Sin, penuntut umum ada yang saudara tanggapi? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Yang kami hormati penasihat hukum para terdakwa. Mengingat Majelis Hakim yang mulia, karena perkara ini memang satu kesatuan perkara dengan 2 terdakwa, mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi kami minta perkara ini memang untuk pemeriksaan saksi, ahli itu digabung Majelis. Karena mengingat saksi yang kami panggil ini nanti kalau udah 2 kali dipanggil nanti takutnya kami susah menghadirkan lagi. Dan agar persidangan ini cepat, maka kami minta tetap digabung seperti ini Majelis Hakim yang mulia. Baik, untuk efektivitas, jadi tetap kita gabungkan tanpa mengurangi hak saudara untuk menggali lebih luas keterangan saksi di persidangan. Itu ya. Sehat saudara? Saudara berdua sehat ya? Baik, silahkan duduk di samping penasihat hukum saudara masing-masing. Sen, sini Sen. Ada kursi. Ada kursi. Ini saksi nanti. Saksi, silakan dihadirkan penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, terima kasih. Kami penuntut umum telah memanggil pada persidangan kali ini sebanyak 5 orang saksi Majelis Hakim. Cuman yang hadir pada saat pagi hari ini ada sebanyak 4 orang Majelis Hakim. Atas nama saksi Jonathan Wegik, saksi Rudi Setiawan, saksi Natalia Puspitasari, dan saksi Renjiro. Ada 1 orang saksi lagi atas nama Muhammad Rustam Hatala yang merupakan seorang saksi pelapor. Beliau mengirimkan surat kepada kami bahwasanya sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, jadi meminta kesediaannya saksi jika majelis berkenan untuk dilakukan pemeriksaan saksi secara Zoom khusus untuk saksi Rustam Hatala ini majelis pada hari Kamis ini Majelis Hakim, karena lagi di Mekah Majelis Hakim. Ada di Mekah? Ada di Mekah lagi ibadah haji. Ada suratnya juga Majelis, izin memperlihatkan. Penasihat hukum dari Sin, silakan maju kalau saudara mau lihat. Ada surat dari saksi Hatala.
Ya sudah, itu nanti biar majelis yang mensikapi. Jadi khusus untuk saksi Hatala, nanti majelis akan mensikapi setelah keterangan saksi ini diberikan. Baik. Izin yang mulia. Ya. Sebelum dilanjutkan, kami mau meminta pandangan yang mulia juga terhadap pasal 160 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya itu adalah korban yang menjadi saksi. Mohon salah pasal 160 ini. Terima kasih. Ya, saudara, kalau saudara baca dalam berita acara, anak korban tidak dijadikan saksi dalam berita acara. Jadi di sini ada orang tuanya, jadi kita akan dengar. Baik, jadi tolong jangan interupsi dulu, biar kita periksa identitas para saksi dulu, ya. Jonathan Weke Suprayono, saudara. Tempat lahir, tanggal lahir, siap yang mulia. Tanggal lahir 15 Oktober 78. Agama Islam. Pekerjaan swasta yang mulia. Swasta. Warga negara Indonesia ya. Indonesia. Alamat di Lebak Bulus. Ini di KTP saudara ya. Karangwatu. Di Muntilan. Ya, Karangwatu, RT 1, RT 3, RW 3, Pucung Rejo, Muntilan. Muntilan Magelang ya, Jawa Tengah. Iya yang mulia. Baik. Saudara kenal dengan terdakwa Mario? Enggak. Tidak ada hubungan keluarga ya? Enggak ada. Kalau terdakwa Sin? Enggak juga. Tidak juga? Enggak. Baik. Saudara Rudi Setiawan. Siap yang mulia. Rudi Setiawan, tempat lahir Jakarta, 17 April 74. Agama Katolik. Pekerjaan swasta. Karyawan swasta ya. Warga negara Indonesia ya. Siap yang mulia. Ini alamat Jalan Deperdak 4 nomor G15. Ini jalan di Deperdak 4. Ya, G15. Kebayoran Gudang Gandaria ya, Gandaria Utara. Ya. Baik. Agama tadi saudara Katolik ya. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak. Baik, dua-duanya tidak kenal? Tidak. Silakan untuk diberikan kepada sudah Bapak. Nama lengkap? Natalia Puspitasari yang mulia. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 18 Juni 1977. Agama? Katolik. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Kewarganegaraan Indonesia ya? Alamat di Jalan Deperdak 4. Iya, betul yang mulia. Dengan, ya, suami istri ya, saudara ya? Iya, betul. Baik. Kenal dengan para terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, Sin maupun Mario, tidak ya? Tidak. Renjiro Amadeus Arici Kresnatan. Ya, betul yang mulia. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 20 Juni 2007. Agama? Katolik. Pekerjaan? Masih sekolah. Status ya, harusnya ya, status pelajar ya, saudara. Warga negara Indonesia. Alamat Jalan Deperdak 4 ini ya, Gandaria Utara. Ya. Baik. Saudara sudah di atas 15 tahun ya umurnya si Renjiro. 15 tahun, kalau sekarang hampir 16 malah ya. Iya, sekarang. Ya. Sekarang masih 15 tahun. Ya. Saudara kan 20 Juni
Toh? Iya, Juni. Juni atau Juli? Juni yang mulia. Juni toh, berarti kan Mei itu 16. Iya, bulan ini. Ya, Mei kemarin kan 16. Ya. Oh. Enggak yang mulia, kan ini 20 Juni. Sekarang masih 15. 15 sekian bulan ya? Iya, sudah 20 Juni baru 16. Baik, bisa disumpah sesuai dengan pasal 171 KUHP ya, di atas 15. Tapi nanti kepada saudara akan kita periksa tersendiri khusus karena saudara masih harus anak, begitu ya. Silakan disumpah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah kita sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan pendapat, akan memberikan keterangan yang benar, terbaik daripada yang sebenarnya. Tiga ya. Nah, ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang benar-benar Tuhan. Semoga Tuhan menolong saya. Saudara penuntut umum maupun tim penasihat hukum, saat ini kita akan periksa orang tua saksi Jonathan Wegio Supranyoto dulu. Sementara yang bertiga, silakan saudara keluar, nanti kita akan periksa secara bertahap dari suami istri, lalu nanti si anak, begitu ya. Yang bertiga keluar dulu. Baik, saudara saksi, baik ya. Siap ya, boleh. Hubungan saudara dengan anak korban David? Saya ayahnya yang mulia. Ayah kandung. Ayah kandung. David ini anak nomor berapa? Anak pertama. Anak pertama ya. Iya yang mulia. Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa anak korban David, itu saat itu saudara ada di mana? Saat itu tanggal 20 Februari sekira jam 7 sampai 8 saya sedang ada rapat gerakan pemuda Ansor di Condet. Kemudian ada WhatsApp dari Sebentar. Selanjutnya saudara menerima informasi berkaitan dengan anak saudara. Ya. Itu dari siapa? Dari Pak Yohanes Wisnu, guru wali kelas David di Pangudi Luhur. Informasi itu disampaikan saudara melalui WhatsApp. Baik. Apa isinya? Isinya adalah memberitahu bahwa David saat ini sedang perjalanan ke rumah sakit karena dipukuli. Saudara tentu bertanya, ya. Bertanya apa isi komunikasi saudara dengan guru tersebut. Kemudian saya telepon nomor yang tertera di informasi tersebut, karena di WhatsApp tersebut menyertakan nomor. Untuk kabar lebih detailnya silakan nomor ini, Pak Rudi. Pak Rudi. Karena Pak Rudi yang mengantar David ke Medika Permata Hijau. Nomornya saudara masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Tapi itu adalah atas nama Pak Rudi. Pak Rudi. Ya. Rudi. Kemudian saya telepon. Ya. Saya telepon Pak Rudi. Awalnya nelpon tidak diangkat karena nomornya tidak dikenal.
Kemudian saya WhatsApp, izin Pak, saya Jonathan, bapaknya David. Baru kemudian Pak Rudi telepon. Apa isi pembicaraan obrolannya? Pak Rudi. Ini saya bawa David ke Permata Hijau di UGD karena tidak sadar. Hanya info seperti itu, kemudian saya langsung saya langsung ke sana. Jadi ketika saudara berkomunikasi dengan saudara Rudi, itu posisinya si Pak Rudi itu sudah ada di Permata Hijau? Di Permata Hijau. Sudah, bro. Baik. Waktu itu jam berapa? Sekira jam 8 kurang ya. 8 kurang. Ya. Akhirnya saudara menuju ke rumah sakit. Ya. Saudara sendirian atau saya ditemanin istri saya. Saudara dengan istri saudara. Iya. Jadi saya pulang dulu untuk jemput istri, baru kemudian ke Permata Hijau karena satu jalur. Waktu itu istri saya di Pancoran. Baik. Saudara sampai di Permata Hijau. Sampai di Permata Hijau. Bertemu dengan siapa? Saudara tanya informasi atau langsung? Di depan UGD banyak teman-temannya David. Ya. Teman sekolah. Teman sekolah. Kemudian ngasih arahan, masuk aja, David di dalam. Dari teman-temannya ada enggak si para terdakwa ini? Enggak ada. Tidak ada. Baik. Saudara akhirnya oleh teman-temannya David dipersilakan masuk. Iya. Masuk. Saudara masuk langsung menuju IGD. Masuk ke Bangsal yang tempat David berada. Berada di situ. Saudara di situ bertemu dengan siapa di IGD? Perawat. Perawat. Iya. Baik. Saudara melihat kondisi David. Lihat. Melihat kondisi David yang sedang dalam perawatan. Iya. Nah, saudara ada komunikasi dengan perawat? Iya. Apa komunikasi saudara? Kita observasi dulu karena David tidak sadar kondisinya. Selanjutnya, saudara kan melihat kondisinya David. Iya. Yang saudara lihat, bagi keadaan anak korban David. Yang saya lihat waktu itu saya langsung Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Polydent Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kejang itu kan coba saudara jelaskan, kejangnya itu dia bergetar atau seperti apa? Kejangnya adalah dia rebah begini posisinya, terus jeda beberapa waktu dia kejang-kejang begitu. Kejang. Oh, tiap durasi tertentu kejang. Durasi tertentu kejang. Kejang. Jadi tiap itu terus menerus, maksudnya terus menerus. Dalam durasi berapa detik atau menit kurang lebih? Kejangnya? Iya. Sampai hari ketiga? Enggak, pada saat terus. Ya terus. Jadi terus. Kan, itu sampai hari ketiga yang mulia. Kejang. Sampai hari ketiga. Ya. Sampai hari ketiga. Baik ya. Komunikasi tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa komunikasi. Akhirnya jam 11 akhir observasi. Ya. Dirujuk ke ICU. Karena ditengarai kalau tidak sadar-sadar ini
luka dalam. Kemudian dilakukan CT scan di kepalanya di Medika Permata Hijau. Tidak terjadi pendarahan dalam, dan kata dokter yang bertugas, kita observasi sampai 24 jam. Sebentar dulu. Berkaitan dengan kondisi David sebentar ya, yang ada luar. Apakah giginya ada yang tanggal? Ada, bagian depan sebelah kanan. Tanggal itu patah atau? Patah setengah. Patah tepung ya, tanggal, patah. Saudara lihat betul, itu patah ya. Baik. Tadi saudara dari tim medis diobservasi 24 jam. Iya. Apa hasilnya? Disampaikan pada saudara? Belum ada hasil apa-apa, sehingga pada hari yang ketiga, jadi 24 jam saya tagih, ini apa? Hanya foto toraks, ronsen di dada, kemudian hasil CT scan, tidak terlihat apa-apa. Kemudian pada hari yang ketiga, 20, 21, 22, tanggal 22, pihak rumah sakit meminta pertimbangan untuk pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap. Akhirnya saudara ke Mayapada. Ke Mayapada. Ke Mayapada. Sampai Mayapada itu tanggal 22 Februari sekitar jam 11 malam. Ke IGD. Kemudian ditindak itu jam 2 dini hari tanggal 23. Di situ mulai ketahuan sebenarnya apa yang terjadi. Baik. Apa yang kan saudara pasti tanya sama ya, tim dijelaskan medis, ya? oleh dokter. Ya. Hasil CT scan memang tidak memperlihatkan ada pendarahan, tetapi justru ini yang berbahaya. Waktu itu dokter Yeremia Tatang yang memberitahu hal itu. Kemudian saya bertanya, kenapa kok berbahaya? Bukannya yang berbahaya itu kalau ada pendarahan. Kemudian dokter Tatang menjelaskan, ini berbahaya karena dia tidak ada pendarahan, tetapi dia koma. Si David koma ya? Koma. Di situ juga saya baru paham skala komanya. Apa disampaikan kepada saudara skala komanya? Disampaikan. Berapa skalanya? Jadi waktu itu saya diberitahu dokter Tatang, Bapak harus kuat karena ini cederanya cukup berat. Tingkat kesadarannya paling rendah, Glasgow Coma Scale yang mulia namanya, GCS. Itu adalah skala tingkat kesadaran secara medis, di mana skala tertingginya adalah 15. Artinya itu ada respon gerak, respon penglihatan, dan respon pendengaran. Kita yang normal seperti ini skalanya 15. Dokter waktu itu menjelaskan seperti itu. David ini 3. Level terendah karena respon mata penglihatannya nggak ada, jadi di center, tapi nggak ada pergerakan kornea mata ya. Sudah. Kemudian respon pendengarannya juga nggak ada, respon geraknya juga nggak ada. Itu dokter itu dokter Tatang tadi ya? Dokter Tatang. Sampaikan itu pada hari keberapa? Pada saat itu. Pada saat itu. Iya. Baik, akhirnya dilakukan tindakan medis. Akhirnya diobservasi. Diobservasi. Karena paru-parunya sudah banyak lendir akibat infeksi, dan langsung diberikan ventilator yang mulia. Dipasang ventilator. Kemudian dokter bilang, Bapak pulang. Kita akan observasi, nanti kita kabarin. Ya. Belakangan saudara akhirnya berapa hari kemudian dikabari oleh si pihak rumah sakit? Besoknya. Besoknya. Iya. Apa informasi yang diberikan kepada saudara? Jadi kemudian dokter Tatang menjelaskan, ini harus di MRI supaya ketahuan apa sakitnya ini.
Kemudian MRI, hasil MRI keluar, kemudian saya diinfo, Pak, David ini mengalami yang namanya diffuse axonal injury. Dokter menjelaskan diffuse axonal injury adalah trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar sehingga syaraf-syarafnya putus semua. Itu yang membuat David koma sehingga dia tidak bisa merespon apapun. Jadi syaraf atau akson ini kan yang nempel di otak nih. Ketika dia diffuse berputar, maka akan putus semua dan nggak akan bisa merespon apapun. Nah, kemudian saya tanya, penyebabnya apa dok? Kok otak bisa sampai berputar? Karena ada trauma yang sangat berat di leher bagian belakang. Penjelasan dokter saat itu seperti itu. Baik. David ini anak korban yang kebetulan anak saudara, akhirnya dilakukan perawatan di Mayapada. Mayapada. Berapa lama? Di Mayapada totalnya 56 hari. 56 hari ini setelah 56 hari kondisi terakhir ya, terakhir 56 hari maksudnya. Itu seperti apa? Oh, ketika ke hari ke-56? Ya. Berat badannya turun, yang jelas, yang saya lihat. Itu berat dia tuh 60 jadi tinggal 49. Kemudian tidak bisa bangun. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Kalau menurut dokter amnesia, ada surat dokternya di penuntut umum. Kemudian seperti anak-anak ya kalau saya bilang ya. Itu kan 56 hari ya. Hari ke-56. Koma itu hari keberapa sadar? David koma itu hampir 2 minggu. 2 minggu. Iya. Terus habis 2 minggu kesadarannya kan tentu tidak sekaligus. Enggak. Kan gitu. Terus jadi ada sebuah kondisi di mana dia ketika nggak koma tadi seperti yang saya jelaskan yang mulia, ada skala. Kemudian saya bertanya terus tiap hari, ini skalanya sudah naik belum? Sudah naik belum? Dokter Tatang menjelaskan nanti skalanya akan naik ketika dia sudah membuka mata. Dan setelah membuka mata, memang skalanya akan naik. Ya, artinya sudah ada respon penglihatan. Yang tadinya tanpa respon sama sekali. Tadi kan saudara menyampaikan bahwa hari ke-56 kan masih baring. Kan? Masih baring. Ya. Itu akhirnya dilanjutkan perawatan di rumah atau seperti apa? Iya. Jadi di ICU dilakukan perawatan sampai organ-organ vitalnya yang dasar bisa beroperasi dengan baik. Contohnya adalah dia bisa membuka mata, bisa makan, kemudian bisa merespon. Karena setelah buka mata kan dia belum bisa merespon yang mulia. Itu ya. Jadi kan lakukan, kalau yang di rumah itu kan ada perawatan terapi. Home care, ya. Ya, terapi. Kondisinya sekarang seperti apa? David sekarang ini yang kelihatan mata itu sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya masih 8 menit. Jadi setelah 8 menit dia akan tiba-tiba jatuh karena saturasinya tiba-tiba berubah. Beberapa kali jatuh dan pernah jatuh paling parah kemarin tanggal 8 Mei sampai fraktur yang mulia, retak mata kakinya, akhirnya kita operasi lagi di rumah sakit, dipasang pen. Kemudian saya tanya, ini kenapa begini dok? Dia selalu jatuh.
Dan memang di fisioterapi ada pelatihan yang tentang endurance ini akan naik terus. Awal dulu 2 menit, awal-awal di rumah home care itu 2 menit. Setelah itu dia akan kecapean dan jatuh, naik 4 menit, naik lagi 6, sekarang 8. Nah dia jatuh itu sampai sekarang masih jatuh-jatuh terus, tetapi sudah agak bisa kita atur ya. Kita harus mengingatkan dia untuk hati-hati kalau jalan melangkah. Tadi saudara kan menanyakan kepada dokter Tatang. Ya. Dokter Tatang, ini kenapa kok saya jatuh kan? Ya. Apa? MRI terakhir ketika kontrol itu sekira tanggal 12 Mei yang mulia. Itu ditunjukkan hasilnya bahwa ada trauma di otak luar sebelah kiri. Di sini ada trauma yang lumayan dalam dan efeknya seperti apa? Saya tanya ke dokter Tatang. Ini efeknya apa dok? Trauma ini. Ini yang kena adalah pusat keseimbangan. Jadi dia pasti akan sering jatuh. Harus terus fisioterapi terus sampai dia benar-benar bisa berjalan dengan baik. Karena sekarang berjalan juga masih goyah begitu kan. Itu ya kondisi terakhir ya. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke terdakwa Mario dan terdakwa Said ya. Saudara akhirnya pernah bertemu dengan mereka? Belum pernah. Belum pernah. Di penyidik atau di polisi? Belum pernah. Belum pernah. Saya nungguin David waktu itu, makanya yang kesana pamannya. Saya wakilkan karena itu keluarga juga. Dan saat itu saya memang tidak bisa meninggalkan anak saya. Itu ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang tidak pernah ketemu ya. Tidak pernah. Saudara tahu, belakangan saudara tahu bahwa ini ada kaitannya dengan terdakwa David dan Sen dari mana? Ada tahu saudara? Dari laporan di Polsek Pesanggerahan. Karena saya tanya, ini siapa pelakunya? Saya ingin tahu pelakunya siapa. Tapi waktu itu memang nggak ada info apa-apa. Saya juga nggak tahu ini siapa. Tanya ke teman-temannya juga, temannya nggak tahu ini siapa. Tetapi saya jadi ada kecurigaan itu ketika di hari pertama. Hari pertama di Medika. Di Medika Permata Hijau waktu itu kondisinya sangat bikin bingung ya, karena di situ ada polisi, ada macam-macam, ada polisi, ada penyidik yang mengatakan ini pelakunya sudah kita tangkap. Saya tanya siapa pelakunya? Oh nanti aja Bapak, besok pas laporan bisa tahu. Saya pengen tahu pelakunya siapa. Kemudian jadi ada para polisi ada datang ke rumah sakit juga ya? Ada ya. Sehingga saudara bisa bertanya. Iya. Ya, baik. Ini kenapa dan lain-lain saya tanyakan. Kemudian malam itu ada orang yang saya nggak tahu selalu deketin saya. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Satu orang namanya Karel, katanya yang ngasuh Dendi dari kecil. Yang 2 saya kurang paham. Dia tiba-tiba mendekati terus, Pak, saya dari keluarga pelaku. Saya emosi waktu itu. Kenapa Anda datang ke sini? Ini kita cari rumah sakit yang terbaik aja Pak. Kemudian saya marah. Anda siapa? Ngatur-ngatur. Saya harus ke rumah sakit yang lebih baik. Nanti dari pihak pelaku akan memberesi semua. Saya makin marah lagi. Saya langsung berpikir ini pejabat atau apa? Kok dari tadi ada orang nanyain ini terus. Kemudian saya teriakin. Itu saksi Pak Rudi juga tahu dan teman-teman saya di sana juga tahu dan perawat di sana tahu dan penyidik Polsek Pesanggerahan juga tahu ketika saya teriak. Saya tanya, kamu siapa?
Kamu anggota ya? Bukan Pak. Kamu siapa? Kamu anggota. Kenapa nanya-nanya terus dari tadi, maksa-maksa saya harus melakukan apa yang kalian mau? Padahal kondisinya saya waktu itu sedang kalut ya, karena David kejang-kejang. Tiba-tiba datengin seperti itu. Nah dari situ kemudian saya berinisiatif untuk mencari tahu ini siapa sih? Orang ini siapa? Sampai ada keanehan-keanehan yang terus-menerus. Di rumah sakit dia 2 hari yang mulia. Sebentar, kan saudara tadi tanya ini siapa? Ya. Kan siapa kan masih. Ya. Ada jawabnya, cepatnya dari pelaku. Saya mewakili keluarga dari pelaku. Siapanya? Omnya, kakaknya, ibunya, atau siapa? Enggak, saya disuruh untuk kesini. Disuruh untuk kesini. Ya. Disuruh untuk apa? Sudah tanya kan? Itu tadi, nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik. Baik. Kemudian saya marah. Apa hak Anda nyuruh-nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik? Ini anak saya kok. Akhirnya yang bersangkutan mundur. Mundur tapi cuma di luar. Di luar. Ya. Baik. Artinya tidak komunikasi lagi dengan saudara. Terus tadi saudara menyampaikan bahwa ada keanehan-keanehan. Nah, keanehannya apa? Keanehannya ketika urus asuransi yang mulia. Oh ini saudara ada asuransi ada, ya? Ada. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa mengcover semua. Kemudian di situ saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin ya. Admin. Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas pada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita Pak. Iya, siapa? Dari Polsek Pak. Saya tanya, siapa orangnya, tahu nggak? Enggak Pak. Tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Akhirnya kita urus itu, dibantu sama Melisa waktu itu. Melisa itu siapa? Melisa Anggraini, lawyernya David, yang sekarang lawyernya David. Kebetulan waktu itu dia juga di sana. Kemudian dari pihak rumah sakit baru bisa approve asuransi. Akhirnya bisa, setelah diurus bisa. Ya. Akhirnya tercover ya. Ya. Tercover itu sampai sekarang tercover termasuk biaya perawatan. Tercover semua kecuali stem cell. Apa? Stem cell. Stem cell. Ya. Apa itu stem cell? Jadi ada satu pengobatan yang dilakukan menyuntikkan sel puncak supaya membantu proses regenerasi. Oh ya. Dari syaraf-syaraf yang putus. Itu ya. Termasuk juga perawatan di rumah ini juga masih tercover. Perawatan di rumah ini di cover setengah. Di cover setengah. Ya. Baik. Ada keanehan lagi yang di? Ada di Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan. Pesanggerahan. Di Polsek Pesanggerahan. Di Polsek Pesanggerahan. Tapi kan saudara tidak datang ke Polsek. Saya dapat informasi dan dapat informasi sangat valid dari saudara saya yang melapor. Saudara yang melapor itu siapa namanya? Rustam Hatala. Yang Hatala yang yang sedang ibadah haji. Ibadah haji. Ya. Apa yang disampaikan? Ini mobilnya pelaku. Foto. Di foto ini mobil pelaku. Mobil pelaku. Ya, di foto dengan background Polsek Pesanggerahan. Yang Rubicon itu? Iya. Rubicon. Mobil pelaku ini, plat nomornya B120DEN. Itu siang, sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 2 siang, tanggal 21. Hari kedua. Kemudian mobil itu hilang yang mulia. Mobil itu tidak ada di tempat. Oh, maksudnya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Terus ditanyakan. Kemudian Rustam cerita,
Saya tanya ke polisi di sini, katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku? Anehnya apa? Pas balik plat nomornya berubah. Pas kembali plat nomornya berubah nomornya berubah. Saya nggak hafal, tapi yang belakang nomornya hurufnya PBP. Yang bilang berubah ya. Berubah. Akhirnya berubah. Siapa yang bawa? Yang bawa Agnes. Oh, anak Agnes. 15 tahun bisa nyetir. Ada lagi selain itu? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Ketika pemberkasan malam hari, saya dapat info dari saksi Pak Rudi dan Bu Natali. Para pelaku ini sedang main gitar. Para pelaku ini maksud saudara? Dedi, Shen, sama Agnes. Oh, sedang. Dakwa ini ada main gitar. Itu saudara mendapat informasi dari Pak Rudi dan Bu Natali dan juga Rustam dan banyak lagi. Main gitar. Ya. Main gitar di mana? Di Polsek. Di Polsek Pesanggerahan. Ya. Baik. Ya, main gitar ini gitarnya itu 3 atau 1? Satu. Gitarnya 1. Siapa yang main? Saya kurang tahu yang main siapa, tetapi di antara mereka itu. Ya. Terus yang aneh lagi adalah visum lama banget. Visum. Baik. Saya kurang paham berapa lama, tetapi kayaknya kalau 3 hari terlalu lama. Ya, menurut saudara lama. Ya. Baik, karena itu 3 hari begitu ya. Ya. Baik. Pada hari itu udah langsung ada tuh rekam medisnya. Ya. Terus ada lagi? Itu terus kemudian obrolan mereka, karena pada dengar juga kan. Sebentar, obrolan mereka. Obrolan para pelaku ini. Terdakwa ini. Ya. Obrolan ini ya. Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek. Ya. Obrolan ini saudara juga dapat info dari saksi. Dari saksi ini, maksudnya saksi ini siapa? Pak Rudi dan Bu Natali. Ya. Ya, sama Bu Natalia. Ya. Sama siapa tadi saudara? Rustam. Ya. Apa yang disampaikan? Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shen. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban. Sebentar ya, saudara tadi mendapat informasi dari Pak Rudi, dari Natalia itu lewat telepon langsung setelah kan mereka intens jenguk ya ke rumah sakit. Saya sampaikan ya Pak. Terus tadi saudara tanggapan saudara tadi kan apa? Ya, saya menganggap ini ada yang goblok-goblokin logika kita sebagai orang waras gitu. Dari rangkaian tadi, saya cuma ingin bilang bahwa sampai manapun ini akan saya lawan. Bahkan sampai ke Polres Jaksel, yang Kapolresnya sampai klarifikasi 2 kali press conference tentang pemukulan, yang awalnya hanya 2 kali kalau saya nggak salah dengar. Kemudian direvisi karena ada video yang viral. Saudara melihat video viral itu? Enggak. Enggak. Saya dapat informasi. Sampai sekarang juga enggak pernah lihat. Jangan sampai lihat pokoknya. Ya. Akhirnya inilah kasus bergulir ya. Sampai sekarang ini. Kasus bergulir. Saya waktu itu hanya bilang ke Polres Jaksel, kalau saya ini kader Banser yang mulia, yang dididik untuk setia dengan
aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang membuat saya sakit hati adalah ketika saya berjuang untuk itu, tetapi dengan mudah banyak sekali yang mengangkangi hal ini dengan hal-hal remeh yang menurut saya layak dilawan, seperti misalnya conference yang diralat, mobil yang bisa keluar masuk sendiri, bahkan pelaku yang bisa menyatakan bahwa nanti kalian diurus papa, nggak akan kena, nanti yang kena cuma saya. Akses informasi dari mana ini yang seperti itu? Kenapa hukum kita jadi seperti ini? Apa yang saya perjuangkan dengan organisasi saya seperti nggak ada artinya? Makanya saya tetap lawan sampai akhirnya dapat perhatian dari Polda Metro Jaya melalui Bang Hengki, jenguk David waktu itu sama Kapolda Bang Fadil, masih Bang Fadil waktu itu, menyatakan bahwa kita sudah akan gelar perkara, kita sudah lihat CCTV, David harus segera sembuh. Dan benar-benar membuat saya sedikit lega adalah ketika komitmen dari Polda Metro untuk mengawal kasus ini. Membuat saya sedikit lega, membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati aturan hukum yang berlaku. Padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata. Minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya, yang sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana. Oh, ini si anak Kapten David belum bisa pakai celana? Belum bisa. Mandi harus dibantu? Mandi harus dibantu. Kita ada perawat home care 24 jam, ada fisioterapis yang selalu membantu sampai progres yang 8 menit ini, endurance-nya insya Allah akan terus meningkat. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, saudara saksi, ya saya tambahkan ya. Ketika di awal saudara dapat WA tadi dari wali kelasnya David, siapa ya? Diberitahukan tidak? Dia dibawa ke rumah sakit itu karena alasan apa? Dipukuli ya mulia. Dipukuli. Tapi sudah diberitahukan juga tidak siapa yang melakukan pemukulan itu? Belum ya mulia. Belum. Terus kemudian setelah saudara ke rumah sakit dan bertemu dengan saudara Johannes tadi ya, apa wali siapa, atas nama siapa? Oh, Yohanes Wisnu, wali kelas. Wali kelasnya Yohanes Wisnu. Saudara Yohanes Wisnu mengetahui kejadian itu dari mana? Jadi kejadian itu terjadi di rumahnya Pak Rudi, Rejiro tadi, salah satu saksi. Iya. David sedang bermain ke sana. Dan ketika itu terjadi, Pak Rudi berinisiatif WhatsApp di grup wali murid. Wali murid. Wali murid. Rejiro dengan David ini satu sekolah. Satu sekolah tapi beda kelas. Satu sekolah beda kelas, ya. Iya yang mulia. Nah, terus ketika saudara berbicara dengan saudara Johannes itu, saudara juga belum mendapatkan lagi menyangkut masalah apa penyebab atau siapa yang melakukan, belum? Belum. Belum, baik. Selama ini saudara ada pernah tahu nggak cerita, atau saudara David ada cerita kepada saudara apa dia punya musuh atau yang pernah melakukan atau mengancam segala macamnya, pernah nggak? Mengancam itu saya tahu setelah saya buka handphonenya David yang mulia. Karena sebelumnya saya tidak pernah. Tidak pernah. Jadi saudara David ini tidak pernah cerita dengan saudara bahwa dia punya atau diancam orang lain atau punya apalah semacam musuh atau apa, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Baru setelah saudara
membuka handphonenya. Iya, Yang Mulia. Terus apa yang saudara ketahui dari hasil percakapan di handphonenya itu? Dari hasil percakapan banyak yang dihapus, tetapi banyak juga yang sudah saya capture dan ada di JPU. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David, persis seperti di minutasi sidang Agnes saat Dedi jadi saksi. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphonenya Saudara Agnes. bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi nih. Coba diulang sekali lagi. WhatsApp-nya dengan nomornya Agnes. WhatsApp-nya dengan nomornya Agnes. Tetapi di WhatsApp tersebut beberapa kali pelaku ini menyebutkan gue Dedi. Jadi handphone ini di jadi handphonenya Agnes ya, dipakai oleh saudara Windy tadi ya, itu. Baik. Terus kemudian ya, kalau kejadian yang sesungguhnya ini kan terjadi di perumahan apa nih? Ini dalam rangka apa ini? Saudara David ke sana itu dalam rangka apa? Main Yang Mulia. Main. Iya. Memang sering? Sering. Main ke sana. Ya, mereka ngeband juga kan. Baik. Terus untuk saudara Agnes, hubungannya saudara David dengan Agnes, saudara tahu nggak? Tahu. Saya pernah ketemu mereka. Saya ketemu mereka bulan Desember. Waktu itu David bercerita, Pak, aku ini dekat sama cewek. Oh gitu. Terus, itulah pengetahuan saudara. Ya. Baik. Terus saya pengen ketemu. Waktu itu ketemu di PIM, di sebuah restoran. Kita sambil makan, saya bilang, Agnes, kalau David nakal atau apa, kamu kabari aku ya, biar aku bisa nasehatin David. Oh gitu, baik. Terus selanjutnya, Setelah ini kan itu udah nggak ada. Selanjutnya, pertanyaan saya begini. Sebagai orang tua pasti ingin tahu tadi, saudara, apa ini kok sampai anak saya dipukuli segala macamnya, kan gitu. Saudara ada nggak berusaha untuk mencari tahu ini kepada Renjiro tadi yang Kembalikan vitamin dan mineral yang hilang dengan Nutra4Go. Dengan 22 vitamin dan mineral, aktivitas pun kembali normal. Nutra4Go kini ada dalam bentuk kopi dengan kebaikan yang sama. Nutra4Go. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie Oven, inovasi Mayora. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3, praktis 3 kali lebih seru. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin
makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Kalaupun perlu saya sampaikan, saya sampaikan. Tetapi kalau misalnya ada pendapat tidak perlu. Kemudian ya, kalau kondisi sekarang David bisa ngomong dia? Ngomong bisa. Bisa ngomong. Bisa. Tetapi tidak bisa komunikasi dua arah ya. Jadi masih random, kadang dia ngomong-ngomong sendiri. Ya. Belum bisa komunikasi intens gitu. Belum bisa ya? Belum bisa. Tadi juga saudara ngomong ya, ketika ditanya ketua majelis, bahwa perubahan fisik David itu badannya mengurus. Iya. Ya, badan mengurus. Ada nggak perubahan fisik? Misalnya ngurusnya tulang-tulangnya mengecil, kakinya mengecil, pahanya atau kepalanya mengecil, badannya. Kalau fisik ada, bahu sebelah kiri sekarang turun. Jadi miring ya. Miring. Kemudian yang sebelah kiri nggak bisa seleluasa tangan kanan, sehingga dia mengalami kesulitan untuk mandi dan memakai celana karena efek itu juga. Itu ya. Terus kalau di rumah David ini bersama siapa dia? Bersama saya. Bersama ibunya ada? Ada, ibu sambung. Ibunya ada. Ibu sambung ya? Iya. Cukup ya. Baik ya. Ini saudara tadi kan mengatakan bahwa David itu mengalami eutanasia ya. Eutanasia. Amnesia yang mulia. Oh, amnesia. Eutanasia itu suntik mati. Oh, ya, maaf ya. Amnesia. Iya. Amnesia jadi lupa. Iya. Ini sampai sekarang ikatannya seperti apa? Paling sederhana manggil saya aja Mas. Kalau saudara ya, kan tadi ini David itu kan itu di sekolah ini bagian dari terapi atau seperti apa? Kognitif. Itu atas usulan dokter Tatang. Ini harus sekolah supaya membantu kognitifnya, dia bisa bersosialisasi. Dan saya sampaikan ke pihak sekolah dan pihak sekolah bisa menerima, tetapi dengan privilege. Contoh, David boleh menggunakan kamar mandi guru untuk buang air, karena kalau memakai kamar mandi siswa kan terlalu jauh jaraknya. Kalau kamar mandi guru itu sebelah kelas dia. Ini kan mengalami amnesia ya. Iya. Saudara ada enggak gurunya sampaikan ini bisa ngikuti enggak pelajaran? Enggak bisa. Enggak bisa ya. Iya. Itu coba bagian dari terapi saja. Iya. Jadi lebih ke bersosialisasi. Itu ya. Memang ada perubahan kalau teman-temannya ditanya kok jadi begini ya. Jadi memang, sama teman-temannya pun juga lupa juga. Kalau yang akrab gitu dia ingat. Tetapi ada, kalau menurut psikolog dari KPPA, karena kita juga ada asesmen psikologi, itu David itu menurut psikolog ingatannya sudah berangsur kembali, tetapi rasanya belum. Baik, rasa belum. Itu yang lebih tahu mungkin nanti dari psikolog jika diperlukan. Ya. Baik ya, kepada penuntut umum silahkan tanya ya, yang sudah ditanyakan tolong jangan ditanyakan kembali ya. Terima kasih ya Majelis Hakim yang mulia, yang saya hormati, kemudian terdakwa dan penasihat hukum. Saudara saksi ya, saudara saksi dihadirkan di persidangan ini itu menerangkan apa yang saudara lihat, dengar dan rasakan. Saya kembali dulu kepada tanggal awalnya saksi mengetahui ditelepon oleh wali kelas tadi dulu. 20. Pada saat itu, ini kan saudara saksi ditelepon sore ya? Sore malam. Sore malam.
pada pagi harinya, biasanya kebiasaan David ini, apakah dia memberitahu kepada saksi hari ini mau kemana, agendanya apa, ada nggak pada saat itu? Iya, selalu memberitahukan dan masih saya simpan, sudah saya cetak juga. WhatsApp terakhir hari itu dia pamit, Pak saya ke Cipulir. Cipulir itu berarti dia ke Renjiro. Cipulir ini ke Renjiro, saksi tahu maksudnya? Tahu. Maksudnya alamat Renjiro ini di mana? Tahu, di Cipulir itu ya, di Pesanggerahan. Oh memang pada saat itu pagi WhatsApp, jam berapa kira-kira itu? WhatsAppnya siang sih. Siang? Siang, kalau pagi kan sekolah. Jadi sehabis sekolah nih ya? Iya pulang, udah pulang dia sudah pulang. Udah pulang meminta... Udah pulang, kemudian sore mau ke Cipulir. Minta izin ke saksi ke Cipulir. Disebut nggak ngapain ke Cipulir pada saat itu? Enggak. Saksi? Tidak ada. Pada saat diberitahukan itu kan saksi habis itu pergi, posisi masih di rapat ansor tadi? Di malam, seketika David pergi saya masih di Pancoran, kantor. Oh masih di kantor? Ya, di Pancoran. Kemudian karena saya harus ada rapat, agendanya malam hari, kemudian saya geser ke Condet. Oke. Nah baru kemudian ini kan saksi sudah tahu ini bahwasannya David ini agendanya, anak David ini adalah ke Cipulir tempatnya Renjiro. Iya. Saksi dihubungi pertama kali tadi itu kan oleh wali kelas tadi. Wali kelas di grup kelas ya. Di grup ya. Di grup kelas. Di grup kelas. Bahasanya itu bagaimana pada saat itu di grup kelas? Bahasa yang disampaikan wali kelas ini? Oh, yang di grup kelas itu adalah saksi Rudi. Di grup, karena kelasnya beda. David itu di kelas B, Renjiro kelas D. Jadi grupnya juga beda. Nah, kemudian karena ada kejadian, Pak Rudi berinisiatif nyari tahu. Tolong dong siapa yang tahu nomor bapaknya David. Ini di grup kelas, di grup kelasnya Pak Rudi, ke kelasnya di grup Renjiro. Kelasnya Pak di kelasnya Renjiro. Kelas D. Bukan Delta. di kelas grupnya David ya? Bukan. Pak Rudi yang memberitahu itu di grup. Iya. Kemudian ada yang merespon di situ, Ibu Lydia namanya. Kontak aja ke wali kelas. Nanti saya tanyakan ke wali kelas. Wali kelasnya Pak Yohanes Wisnu. Nah, wali kelas Renjiro ini ya berarti ya? Yohanes Wisnu itu wali kelasnya David. Wali kelasnya David. Iya, karena kan beda kelas, jadi saya infokan ini ke wali kelas yang besar. Kemudian setelah itu yang saksi tahunya dari mana? Artinya kan kalau itu grupnya Renjiro, saksi tidak tahu itu awalnya kan? Saksi tahunya dari mana? Dari Pak Rudi. Dia Pak Rudi yang berinisiatif cari tahu nomor saya di grup. Oh di grup itu ya, ada tapi yang kan tetap gak ada karena beda kelas. Iya. Kemudian ada salah satu yang merespon namanya Ibu Lydia. Saya teruskan ke wali kelasnya aja. Baru dari situ saya diinformasikan. Oke. Berarti saksi tahunya dari grup kelas David atau memang Pak Rudi yang dari Pak Yohanes Wisnu yang nelpon saudara saksi langsung? WA atau telepon? WA bahasanya... WA dan telepon, tapi telepon nggak sempat keangkat waktu itu. Bahasanya bagaimana? Ini yang kami perlu tahu. David dipukuli, untuk lebih sekarang dibawa Pak Rudi ke rumah sakit untuk lebih detailnya. Silakan tanya Pak Rudi, nomornya ini. Bahasanya dipukuli pada saat itu. Ya. Bahasanya dipukuli. Ya. Tapi bagaimana kondisi diceritakan nggak di grup itu? Tidak. Kemudian saksi kan juga dihubungi sama wali kelas ini, ya kan? Saksi nanyakan nggak pada saat itu bagaimana kronologis dipukulinya atau kondisinya? Tanya, tapi wali kelas juga nggak tahu karena dia langsung menuju ke rumah sakit juga. Tapi juga nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Setelah itu yang saksi lakukan apa? Langsung ke rumah sakit atau menghubungi Pak Rudi tadi? Enggak? Ya sambil kontak Pak Rudi. Sambil kontak di jalan ya? Pada saat hubungi Pak Rudi itu, saksi menanyakan nggak ke Pak Rudi? Nanya, tapi Pak Rudi, Bapak kesini aja, saya nggak bisa jelasin. Oh jawaban beliau gitu? Iya. Tidak detail bagaimana kondisi, siapa yang mukuli tidak tahu. Tapi saya kan kerasa ini kayaknya bukan luka-luka yang biasa aja karena di situ ada omongan ini David nggak sadar. Maksudnya ada omongan yang dari Pak Rudi, ini kondisinya nggak sadar, Bapak kesini aja.
bahasa Pak Rudi sampai ke saksi begitu. Tapi penyebabnya tidak disampaikan pada saat itu. Ya nggak disampaikan. Tidak disampaikan. Pukulin gitu aja. Akhirnya saksi pergilah tadi ke Permata Hijau tadi. Iya. Itulah pertama kali tahu kondisi Davidnya seperti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim yang mulia tadi. Oke. Kemudian ini kan berjalannya waktu 2 hari di rumah sakit tadi sampai saksi mengatakan Pak Rudi ada memfoto ini loh mobil pelakunya. Bukan Pak Rudi yang foto, dari tim saya yang laporan ke Bukan Pak Rudi itu? Bukan. Iya. Dari Bang Rustam. Dari Pak Rustam yang mengatakan inilah mobil pelakunya. Iya. Itu pertama kali saksi tahu pelaku terhadap anak saksi itu siapa? Saksi kapan tahunya? Saat laporan, karena saya minta info siapa namanya, kemudian baru dari situ ketahuan, oh namanya ini. Iya, kapan itu? Tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 Tanggal kejadian 21 malam ya, sekitar jam 9 atau jam 10 malam gitu. 1 hari setelah kejadian berarti? Iya, 1 hari setelah kejadian. Itu infonya pada saat itu dari siapa saksi? Bisa? Dari Bang Rustam. Dari Bang Rustam? Ya. Makanya Pak Rustamilah yang bikin LP? Ya. Ini dapat tahunya ini berarti pada saat sebelum bikin LP? Kurang tahu saya. Tidak tahu saksi. Ya. Kemudian infonya pada saat itu dari Pak Rustam ke saksi, ini jangan sampai terputus ya. Maksudnya kita harus bisa menerangkan di pengadilan ini bagaimana cerita sesungguhnya awalnya. Pada satu info yang disampaikan Pak Rustam kepada saksi apa? Siapa pelakunya bisa disebutkan nggak? Bagaimana bahasanya pada saat itu? Waktu itu Bang Rustam bilang, ini saya sedang melakukan pemberkasan, kemudian saya sudah tahu namanya ini pelakunya, baru saya cari tahu pelaku ini, nama ini. Saya cari tahu, tapi dapatnya rata-rata dari medsos ya. Dari medsos tahu, yang kemudian medsosnya pada dihapus. Karena saat di Polsek Pesanggerahan ini pelaku masih pada pegang handphone. Iya, maksud saya, pada saat itu Pak Rustam nyebut nama nggak siapa? Nama, Mario Dendi. Siapa? Mario Dendi? Ya. Satu saja namanya disebut? Atau ada yang lain? 2, sama Sen. Sama Sen. Diceritakan nggak oleh Pak Rustam pada saat itu bagaimana kejadiannya ke saksi? Kan ini nama pelaku sudah ada nih, Mario Dendi, ada Sen. Kejadian pemukulannya bagaimana diceritakan nggak? Belum tahu. Taunya malam hari setelah Pak Rudi habis buat pemberkasan ya di Polsek. Baru dari situ tahu. Taunya dari siapa saksi? Dari Pak Rudi. Dari Pak Rudi juga. David sedang main ini di rumah. Kemudian ada yang datang, katanya yang datang Agnes, mau ngebalikin kartu pelajar katanya gitu. Tapi akhirnya sampai kejadian itu, baru setelah itu saya baru dapat mau ceritanya itu fragmen-fragmennya ya pas bisa buka handphone itu. Handphone siapa? Handphone David. Handphone David. Itu kapan saksi? Tanggal berapa ya? Saya lupa tanggalnya, tetapi itu sekitar 2 minggu setelah David masuk itu, karena saya nggak tahu cara bukanya kan. Handphonenya apa saksi? Xiaomi. Xiaomi. Poco, Xiaomi Poco. Barang bukti. Izin majelis memperlihatkan apakah ini memang handphone yang memang saksi lihat? Sekaligus kaos itu ya. Ada kaos juga sekaligus. Iya. Ini handphonenya milik anak saudara ya. Kaosnya dipersiapkan sekalian. Celana juga ya, yang warna abu-abu. Ini ya, benar ya. Ini HP saudara, anak saudara ya. Baik. Si terdakwa ya, bisa lihat ini ya. Saudara lihat sini, betul ya. Ini HP-nya. Terus ini majelis mohon izin yang mulia, ini juga barang bukti.
Ini oh iya, iya. Oh ini kaos anak. Kaos dan celana pendek yang dia pakai saat itu. Ya, yang itu kan ada celana yang abu-abu, betul ya? Ini fotokopi menunjukkan akta kelahiran ya. Ini fotokopi, belakangnya kakak, belakang kakak ya. Waktu itu saudara fotokopi sudah berikan, gitu ya. Ini disita ini atau? Ya disita juga. Fotokopi. Artinya kan ada disita, bukan berarti ya, cuma fotokopi ya baik. Oh ya baik ya. Udah. Izin melanjutkan majelis. Kemudian kan dari handphone tadi lah baru tahu potongan lengkapnya ceritanya ya. Yang saksi ceritakan tadi, saksi tahunya bagaimana kejadian itu dari melihat HP-nya si David, mana David, iya kan? Nah, pada saat itu yang saksi lihat dari HP-nya itu apa? Ceritanya bagaimana? Yang pertama kali saya lihat adalah obrolan sebelum kejadian. Itu dimulai sekitar pukul 15.50-an ya, jam 4 kurang. Itu ada obrolan nanya, Agnes nanya lagi di mana mau balikin kartu pelajar, karena kartu pelajarnya David kan ada di Agnes. Ini yang saksi lihat chat. Iya. WA. Namanya kontaknya Agnes. Agnes. Terus mau balikan kartu pelajar. Oke, lanjut. Kemudian oleh David dijawab, aku lagi di rumah teman. Kalau mau balikin di GoSend aja. Kartu pelajarnya itu. Di GoSend. Di GoSend aja. Ya, terus? Enggak, aku mau kirim langsung. Kemudian singkat cerita ada minta share location. Share location, kemudian tunggu, share location ini jam berapa ini? Seingat saksi. Pada saat saksi lihat ya sekitar jam sore. Ya sore lah, jam-jam 15-an gitu lah. Yang di Sherlock lokasi di mana? Lokasi rumahnya Renjiro. Lokasi yang di karena David sedang di situ kan. Di situ, oke, lanjut. Ya. Sedang di situ, kemudian ini udah ditolak itu, nggak usah kesini, kemudian tetap maksa, enggak, gue cuma mau ke situ, mau ini balikin kartu pelajar gitu kan, mau balikin kartu pelajar, terus kemudian terjadi eskalasi di situ karena ada pemaksaan harus ketemu, baru di situ muncullah nama Dendi di situ. Ini gua Dendi Reng, mau ketemu sama lu. Ada chat, ada. Gua Dendi Reng, Ya, tapi kontaknya masih handphonenya Agnes. Agnes, atas nama Agnes. Iya. Terus tetap gak mau kan. Disitulah lalu ada ancaman mau nembak. Lu kalau batu gua teleponin Brimob gua lu. Ada nembak, ada mau manggil Brimob. Dan seperti itu. Sempat handphonenya David ini dipegang sama Renjiro juga. Renjiro pegang handphonenya David untuk membalaskan. Lu nggak usah kesini lah. Kemudian si Agnes bilang, ngapain sih? Saksi tahu dari mana itu Renjiro yang pegang handphone David? Lah kan di situ ada, di screenshot, di obrolan itu kan ada. Ini gua Pagor. Oh gitu. Ini gua Dendi. Jadi handphone dipakai bareng-bareng itu kan. Lu nggak usah kesini lah. Ngapain sih ke rumah orang? Udah ditolak kayak gitu. Terus eskalasinya makin naik. Akhirnya ancaman-ancaman yang melalui voice note juga semakin banyak. Hingga akhirnya David nemuin. Tunggu saksi. Ini biar jelas ya. Saksi mengatakan ancaman-ancaman. Iya. Ancaman ini bagaimana bahasanya? Ancaman gua tembak. Jangan takut, nggak bakal gua tembak. Jangan takut, nggak bakal gua tembak. Kalau lu batu kayak gini, gua teleponin Brimob gua lo. Brimob gua.
punya Brimob. Itu yang saksi maksud seperti ancaman-ancaman Iya. tadi. Tapi masih atas nama Agnes. Handphonenya ya. Handphonenya Tapi atas itu nama sudah kan beda kalau si Agnes sama David itu lo LO kamu, kalau yang pas Denny ini lu LU, kan kelihatan tuh di situ ada perbedaan. Ini handphone dipakai untuk mancing biar si David ini keluar. Oke, ini yang saksi lihat dari chat itu. Ya. Kan dari sore. Akhir chatnya itu Saya boleh kira-kira- buka catatan nggak? Karena Boleh, saya boleh. rekap. Boleh. Saya rekap. Di chat itu screenshotnya sudah ada di JPU. Saya catat detail bagaimana eskalasi itu terjadi. Nah, tanggal 20 kontak pertama itu di handphone pada pukul 15.57 yang mulia. Itu chat pertama. Chat pertama. Bahasanya apa chat pertama ya? Ini hanya saya rekap, nanti lebih detailnya mungkin di JPU. Jadi rekapan yang saya catat adalah satu kali David di ngasih tahu kartunya dititipin aja ke temennya. Jadi dia maksa harus balikin kartu gitu loh. Urgensinya apa saya kurang tahu, tapi kenapa harus pakai kartu ini? Ya, saudara sampaikan aja, nanti biar kami yang menilai. Ya. Kemudian sempat juga dikasih tahu sampai 5 kali di gosen aja karena baru di tempat temen. Kemudian 2 kali dikasih tahu titipin aja ke security, nanti securitynya ditelepon biar diantar ke pemilik rumah karena kompleknya kan one gate gitu. Kemudian 10 kali dia dipaksa untuk turun dan keluar untuk ketemu. Kemudian ada pengancaman kalau nggak turun gue yang naik nih. Kemudian ada 1 kali pengancaman lagi kalau nggak turun gue telepon Brimob gue. Kemudian 1 kali dipaksa untuk turun sendiri. Kemudian 1 kali dibohongi, dia bilang datang sama tantenya, disuruh untuk foto tantenya tapi nggak dibalas, membuktikan bener nih sama tante apa enggak gitu. Terus 1 kali bilang kalau mereka datang pakai Camry, dan di chat itu ada bahwa di Range Zero jawab apaan lu pakai Rubicon gitu. Kontak terakhir pukul 19.18. 19.18. Itu kontak terakhirnya. Kontak terakhir. Itu kontak terakhirnya apa bahasanya? Saya kurang tahu ya, mungkin bisa dicek. Tidak ingat ya. Tidak ingat. Kemudian saksi pada saat itu kan itu baru tahunya pada saat lihat HP bagaimana kejadian itu. Yang saya tanyakan lagi, pada saat terjadinya kan tadi dari Pak Rustam pelakunya disebutlah terdakwa 1 Mario Dandi dan Sen. Pada saat itu tidak ada bagaimana kronis dipukul apanya, kan saksi tidak mau melihat video ini yang beredar ya kan? Itu tidak ada diceritakan ke saksi? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada bagaimana sama sekali diceritakan hanya ketika video itu viral, David diinjak-injak, ditendangin. Bukan cuma 2 kali, karena awalnya kan yang press conference dari Polres Jaksel itu kan dipukul 2 kali bagian perut. Tapi dari video itu kemudian banyak yang menginformasikan nggak ada pukulan di perut, semua di kepala, ada pukulan, tendangan sama injak. Yang menginfokan ke saksi siapa? Banyak. Salah satunya ya Bang Rustam. Pak Rustam tadi ya. Cuma Pak Rustam tahu dari mana, saksi tidak tahu. Mungkin dia lihat ya. Oke. Izin saya lanjutkan yang mulia. Saudara saksi tadi menerangkan bahwa saudara membaca chattingan antara si Agnes dengan anak saudara si David ya. Saudara apakah masih punya catatan terkait percakapan pada tanggal 30 Januari 2023? Tadi saksi cuma mencatat rekap
Direkap aja ya. Itu pas hari H ya, tanggal Hari H. 20 ya. Tapi kalau ditetapkan penuntut umum ada? Yang lain-lain ya saya sempat lihat-lihat juga, tetapi kan tidak terlalu ini ya. Wah, memang ada beberapa kali pelaku juga pernah nelpon. Isinya saya kurang paham. Tanggal 30 Januari nelpon sekitar jam 2 pagi ya. 30 Januari itu dari mana? Dari Dendi ke David. Ya. Saudara masih saya nggak tahu isinya apa. Tetapi setelah itu ada obrolan David sama Agnes yang menyatakan bahwa David diancam mau ditembak. Jadi David cerita sama Agnes, pacar lu nelponin gua jam 2 pagi. Mohon izin untuk mengingatkan, mungkin pernah baca saksi ya. Iya. Jadi ada percakapan sekitar pukul 05 ya, 05.06. Ini WhatsApp-nya dari David ini dengan Agnes. Ada pesannya begini, ini cowok lu kenapa nelponin gua dah jam 2, hahaha. Dikirim screenshot panggilan atas nama Mario Dandi. Kemudian dilanjutkan, kalau lu dimarahin Dandi, bilang aja Agnes yang salah. Ini dari si Agnes kepada si David. Kemudian pernah baca ya? Pernah baca. Enggak sih, Dendi enggak bakal marahin lu. Ini dari Agnes lagi. Paling cuman ditanya-tanya aja. Tapi jawab ya kalau semua ini kesalahan gue. Ini masih Agnes nih. Selanjutnya bilang aja sekalian Agnes goblok. Oke. Dijawab oleh David, soal apaan? Ya lihat aja nanti. Ini dari Agnes. Selanjutnya dari David, lu cerita semua tentang kita yang tanggal 17. Nah ini percakapan ini apakah saudara pernah mendapat cerita dari si David misalnya 17? Saya lihat itu obrolan itu tapi saya kan nggak tahu konteksnya apa. Kemudian ketika sidang Agnes baru saya tahu konteksnya seperti ini. Jadi saat itu saksi tidak tahu konteksnya apa, cuma ya, saya baca tapi saya tidak tahu yang mulia. Baru tahunya setelah ada minutasi sidang Agnes. Kemudian ada satu lagi chat dari Agnes Manda, itu ngerti nggak? Apa? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Ini WA yang dari si David ke Agnes juga ada ini. Gue aja diancam mau ditembak aja, nggak cerita apa-apa. Ini saudara baca? Iya, memang diancam mau ditembak. Tapi yang ancaman dari Mario sendiri bisa dilihat nggak? Sempat lihat? Iya ada di chat yang tanggal 20 kalau di. Is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Shopee Live Bombastic Sale. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN.
bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo soft cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo soft cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Jadi baru lagi. 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 Avia, cat kayu dan besi dengan 10.000 warna pilihan mesin tinting. Kembalikan perabotan dan barang di rumah jadi baru lagi. Cepat keringnya, baru selamanya. Yeay, jadi baru lagi. Avia, cat kayu dan besi. Percaya Avian Brands. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saudara saksi tadi menjelaskan sempat mengetahui melalui media kamera ataupun CCTV. CCTV saksi tadi mengatakan tidak pernah lihat. Tidak melihat, melalui kamera. Kamera tersebut saudara sepengetahuan saudara saksi dari handphone milik siapa? Sebentar. Yang saudara lihat melalui kamera, kan tadi saudara mengatakan bahwa tidak pernah melihat itu kejadian CCTV itu. Ini kamera yang mana maksudnya tadi? Ya, kelihatannya kamera yang mana, saudara saksi? Kelihatannya saksi tadi tidak ada menjelaskan itu. Kamera. Kelihatannya saksi belum menjelaskan. Terkait video. Oh, video. Ya, terkait video. Video saya dijelaskan oleh Bang Rustam semua. Ya, jadi saksi itu dijelaskan, tapi saksi tidak melihat. Dijelaskan semua. Tidak melihat. Tidak pernah melihat sama sekali. Sampai dengan sekarang ini? Sampai dengan sekarang ini. Paling lihat juga kalau pas lewat di medsos kan ada yang posting gitu. Tapi saya skip aja. Skip, berarti saksi tidak melihat ya? Tidak melihat. Kemudian saksi tadi menyatakan bahwa korban ini mengalami koma. Ya. Bisa saksi jelaskan berapa lama korban ini mengalami koma? Koma dari tanggal 20 sampai 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kalau udah keliru 28. Kalau udah keliru 2 minggu tadi ya. Iya. 2 minggu. Jadi mohon yang sudah ditanyakan jangan diulangi. 2 minggu ya. 2 minggu ya. 2 minggu ya. Cukup ya majelis. Ada preskonnya juga dari rumah sakit kan pas dia. Cukup ya. Baik. Jadi cukup penasihat penuntut umum. Selanjutnya penasihat hukum dari terdakwa Mario ya, silahkan 3 orang ya. Baik. Yang sudah ditanyakan mohon jangan ditanyakan kembali. Baik. Kami upayakan tidak mengulang ya. Kepada saudara saksi, ya. Ini kaitannya dengan keterangan saksi tadi, ya. Saya akan berusaha untuk tidak jauh-jauh dari surat dakwaan ya, dan keterangan saksi ya. Tadi saksi menerangkan bahwa ada orang yang bernama Karel ya. Salah satunya Karel. Salah satunya Karel. Jadi ada 3 orang ya. Iya. Apakah
yang membuat saksi yakin bahwa itu adalah perwakilan dari keluarga Mario Dendi? Apa yang dikatakan? Sangat yakin. Sangat yakin ya? Karena hari selanjutnya mamanya datang dan mengkonfirmasi hal tersebut. Hari itu juga? Hari kemudian. Oh, oke, baik. Berarti itu bisa saudara saksi simpulkan bahwa itu perwakilan dari keluarga ya? Iya. Dan itu meminta semacam tawaran lah ya, yang cukup untuk saudara saksi kemudian tolak. Iya. Baik, itu tawaran yang pertama ya. Kemudian saya juga melihat dari berita yang berkembang di media bahwa di tanggal 20 Februari 2013 itu orang tua atau ibu dari pelaku ya, Mario Dendi, mendatangi tanggal 21. Oke, tanggal 21 ya. Di media. Setelah dari Polsek itu datang malam hari sama Kristo ya namanya, kakaknya. Baik. Sama Dolfi Rompas, 3 orang. Baik. Tanggal 21 ya? Iya. Oke. Kemudian nanti kita saling cross check ya. Saya juga akan menjadikan bukti bahwa pertemuan itu ya ini kan beda-beda sehari ya. Mungkin saya salah, mungkin juga 21 setelah dari Polsek Pesanggerahan. Baik. Oke. Itu mencoba lagi untuk berbicara dengan bertemu nggak saudara saksi? Ketemu, malah ibunya pengen masuk ke ICU, tapi saya bilang nggak bisa, saya aja nggak bisa masuk, ibu mau masuk ngapain? Baik. Apakah pada saat itu ada juga upaya dari ibu itu untuk membantu pindah ke rumah sakit yang terbaik aja? Saya bilang enggak, ini anak saya, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur siapapun kecuali saya sendiri. Baik. Gitu. Iya. Apakah pada saat itu juga itu kan yang ditawarkan ya, yang ditawarkan? Apakah waktu itu ditawarkan misalnya sejumlah uang untuk dalam bentuk apapun penanggung pengobatan? Tidak, yang nawarin itu yang orang yang sebelumnya. Orang yang sebelumnya. Yang Karel itu ya. Salah satunya. Oh, yang dari 3 itu berbicara berapapun, juga? Hah? Berapapun nanti kita yang akan cover berapapun. Ya. Oke, makanya saudara saksi menjadi yakin bahwa itu memang perwakilan karena di hari tanggal 20-nya dikonfirmasi. Ibunya bilang iya, kemarin ada yang di sini. Baik, itu. Baik. Oke. Kemudian dari pemberitaan juga saya lihat ada ayahnya ya, ayahnya Mario. Itu tanggal 22 ya, tanggal 22. Ayahnya sama ibunya sama Dolfi Rompas. Bertiga ya? Bertiga. Oh, jadi Dolfi sudah 2 kali ya? 3 kali, yang ketiga di Mayapada berdoa. Oh, yang berdoa itu tanggal 21 nggak ada berdoa? Itu di Mayapada yang berdoa itu. Di tanggal 27 berarti ya? Kurang tahu. Berarti oke. Pada saat ayahnya hadir di rumah sakit, pada saat itu bertiga dengan ibunya dan juga dengan pengacara yang lama ya, Dolfi ya. Yang dibahas ada nggak masalah? Enggak, waktu itu pas lihat dia saya langsung asam lambung tuh. Makanya yang nemuin teman-teman saya. Terus dijelasin udah ikutin aja jalur hukum, terus udah. Terus saya kan langsung dibawa ke ruang tunggu. Dia ketemunya di depan lift gitu. Terus saya digeser ke ruang tunggu, kemudian yang nemuin beberapa teman-teman saya. Baik. Kemudian di tanggal pertemuan yang terakhir komunikasi dengan pihak terdakwa Mario Dendi ya. Berarti itu yang dengan pengacaranya aja? Iya, udah itu aja. Itu bertemu enggak, saya nggak ketemuin, yang nemuin beberapa teman saya. Oke. Dan memang saya minta videoin ngapain, pengen tahu, ya itu ya berdoa sambil di video gitu. Baik. Apakah pada saat itu juga ada penawaran untuk? Nggak ada, karena saya nggak ketemu juga itu. Nggak dari orang yang saudara utus? Oh nggak ada. Nggak ada informasi terkait itu ya. Baik. Jadi saya catat sudah ada
1, 2, 3, 4 kali upaya perdamaian yang dicoba ya, walaupun tidak pernah tercapai kesepakatan. Ya. Baik. Kemudian ini kaitannya dengan surat dakwaan, bahwa di dalam surat dakwaan ini kan dikatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 ini telah terjadi persetubuhan ya, antara David dengan Agnes. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut pernah diceritakan oleh David kepada saudara? Enggak. Tidak pernah ya? Enggak pernah. Baik. Tadi kan juga saudara saksi sudah menjelaskan ya bahwa memang David menceritakan memiliki teman dekat ya, pacaran ya dengan Agnes ya. Iya. Ya, di dalam dakwaan juga dikatakan bahwa sempat berpacaran sekitar bulan Desember dan putus di awal Januari. Apakah Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Twist, lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink.
Dia bersama saya itu kalau tidur aja. Oh, tidur. Ya, sama kalau mau berangkat sekolah, sama pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, dia nanti akan keluar. Kalau ke Lebak Bulus, dia cuma akan bilang ke Lebak Bulus. Kalau selain di Lebak Bulus, dia akan memberitahukan. Kayak tadi misalnya ke Cipulir, yang maksudnya ke Renjiro. Kira-kira pulang sekolah jam berapa, Pak? Di Pangudidor itu jam 2.30. 2.30 ya? 14.30. Kemudian dia pergi main gitu ya, Pak ya? Pulang dulu pasti. Oh, pulang dulu. Pulang dulu kemudian pergi main gitu ya, Pak ya? Kira-kira sampai di rumah jam berapa, Pak? Ya rata-rata biasanya jam 5, jam 6. Kecuali kalau main yang seperti tadi saya sampaikan, spesifik ke rumah teman, dia selalu ngomong. Jadi, oke. Tadi Bapak menyebutkan ke Cipulir, udah pasti ini ke rumah Renjiro. Berarti David ini udah sering ya ke rumah Renjiro ya? Baik. Tadi juga Bapak mengatakan banyak keanehan-anehan. Saya coba flashback, tadi Bapak bilang bahwa mulai dari asuransi, ya kan, masalah banyaklah. Pasca kejadian penyelidikan di Polsek, betul ya Pak ya? Betul. Polsek dan Polres. Polres ya. Kemudian hingga akhirnya Bapak tahu si Mario Dendi atau ini Sean ini ditangkap atau ditahan waktu itu. Langsung ditahan atau bagaimana? Iya, polisinya bilang pelakunya sudah kita tahan. Pertama kali ditahan Bapak tahu di mana? Ya di Polsek Sanggeran. Polsek Sanggeran. Karena gini Pak, ini kan saya pengen tahu juga apa yang Bapak lihat, Bapak ketahui ya. Nah, gini, saudara penasihat hukum, saksi ini tidak pernah ketemu dengan terdakwa. Saksi itu mendapat informasi dari Bang Rustam, dari Rudi sama Pak Rustam dan Natalia. Karena yang mereka datang ke rumah sakit, itu ya perlu di ini ya. Baik. Itu apa arah pertanyaan saudara Pak? Baik, yang mulia. Jadi ini terkait dengan banyaknya keanehan dari saudara. Saya mau akomodir apa yang masalah karena ada mungkin hal-hal yang mungkin saudara saksi ungkapkan di luar melalui media dengan pengadilan ada mengenai perlakuan si Mario Dendi ini yang bermewah-mewah dapat privilege. Nah, saya mau bertanya hanya sebatas pengetahuan saksi aja. Mungkin saksi akan mencari tahu. Karena izin yang mau saksi, saya coba tadi cari di Google, ada baca-baca berita, saksi kan bekerja di tim cyber ya, cyber banser, betul ya? Gitu ya. Nah, dari apa yang akan saksi cari tahu, perlakuan apa yang mungkin saksi temukan? Ya, itu sih saya pikir nggak perlu ini ya. Sebentar. Saksi itu tadi cuma menyampaikan apakah anak ada berapa itu. Terus kalau saksi pun tidak pernah menerangkan di sidang ini ada perlakuan khusus untuk terdakwa. Saksi itu kan dari mereka. Tidak, malah saudara menyampaikan. Jadi saksi tidak menyampaikan di sidang ini ya. Belum. Ataupun tidak menyampaikan itu. Nah, saudara tanya langsung aja. Apa yang sudah tanyakan? Iya, sepengetahuan saksi, apakah Mario Dendi mendapatkan perlakuan istimewa sejak penahanan dari Polsek, Polda, hingga sekarang masuk Cipinang dan Salemba? Ini kan panjang nih. Anda saksi sepengetahuan saya ya. Sepengetahuan saudara. Jelas. Karena itu dikonfirmasi sama bapaknya Shen kemarin di media juga menceritakan hal itu kan. Bahkan jangankan Mario Dendi, Shen aja mau dikasih handphone, kasih duit, boleh di cross check. Iya, itu yang saksi sampaikan. Itu seperti itu. Tapi hanya sebatas itu. Iya. Takutnya ada rupanya dikasih makanan, dikirim makanan McD atau bagaimana gitu. Itu tidak mungkin. Ya. Atau perlakuan di kamar yang ber-AC gitu. Saya cuma mengkonfirmasi itu aja. Nggak tahu. Mungkin bahwa Bapak lebih tahu. Oke, baik. Dilanjutkan ya, Mulia. Silakan. Ini masih penasihat hukumnya Mario ya, silakan. Jangan diulang itu. Terima kasih. Jangan diulang ya, tolong ya. Jangan diulang. Terima kasih, Pak. Saya dan atas nama teman-teman menyampaikan prihatin yang mendalam atas apa yang dialami oleh David. Mudah-mudahan dia agar segera sembuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu harapan kami, Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan saya mengenai perkembangan David.
setelah melakukan pengobatan di rumah sakit, di Medika, di Permata Hijau ya, terus kemudian di Mayapada sampai kepada perawatan di rumah. Dari pengobatan itu Pak, apakah kelihatan terjadi peningkatan kesehatan yang lebih baik? Kalau dulu nggak sadar, sekarang sadar ya berarti lebih baik dong. Lebih baik ya. Iya. Nah, kemudian dari terapi yang Bapak lakukan baik kognitif atau yang lain-lain yang dilakukan terhadap David, apakah berdasarkan pendapat ahli, katakanlah terapis, fisioterapis ataupun medis, kemungkinan akan mendapat lebih baik nggak kehidupannya, kualitas kehidupannya? Kualitas kehidupan tidak pernah saya dengar akan lebih baik atau enggak. Karena terapinya David kan ada 3. 1 fisioterapi, yang kedua okupasi, yang ketiga terapi wicara. Dan ada progres. Misalnya sekarang dia tahu warna. Kemarin kan dia nggak tahu warna. Ya. Tahu warna, kemudian dia tahu angka. Kemarin dia nggak tahu angka. Terus kita kontrol ke dokter dan dokter masih menyampaikan berdasarkan hasil pengecekan MRI dan lain-lain, ini kualitasnya memang turun. Kalau saya bilang sebagai orang tua ya yang saya lihat sehari-hari, bagaimana anak 17 tahun yang dulu jago basket dan lain-lain sekarang mandi aja nggak bisa. Mandi aja nggak bisa. Begitu Pak ya. Jadi dari tadi kalau saya kenapa menanyakan gitu karena tadi Bapak mengatakan ada peningkatan. Ada. Jadi kalau koma terus sadar itu kan peningkatan Pak. Ya itu yang kan? Saya maksud. Terus kemudian Pak, tadi sampai sekarang kan dia melakukan kegiatan ke sekolah. Iya. Berapa lama durasi dia di sekolah Pak? Durasinya dapat privilege semaunya dia. Kalau lelah, terus EKG-nya kan ada alat yang untuk ngecek gitu saturasi, detak jantung. Ketika itu udah berubah ya sudah pulang. Oh gitu, artinya semampunya ya diberikan oleh sekolah. Dan apakah tiap hari atau berapa kali seminggu? Semaunya dia. Kemarin dia libur lumayan lama karena kakinya patah. Terus baru masuk lagi. Ya kita masih lihat itu terus. Jadi itu metode untuk dilakukan untuk peningkatan kesehatan dia ya? Iya. Cukup Majelis. Baik, selanjutnya dari penasihat hukum terdakwa Sen, silahkan. Terima kasih yang mulia, izin. Pak Yonatan, ini bukan basa-basi Pak, tapi memang dari awal kita sudah ikut mendoakan Pak, supaya anak kita David, anak Bapak David itu semakin hari semakin membaik ya Pak ya, supaya dia inilah apa yang dulu kembali ke semula lah Pak. Saya tahu bapaknya Sen beberapa kali ke rumah sakit juga menyampaikan itu, mendoakan. Tapi Sen juga yang manas-manasin Dendi buat mukulin David kan. Ya ini dia juga yang bikin ambil video juga kan. Siap. Iya kan? Jadi gini. Jadi saya nggak paham minta maaf apa. Ya gini Pak Yonatan. Saya tadi setuju dengan Bapak bilang bahwa Bapak mengawal sidang ini supaya tidak ada yang menjengkel logika kan. Ya jadi saya ikutin itu Pak, karena kita juga tim kuasa hukum juga mengawal itu Pak. Iya. Ya jadi itu saya apresiasi. Ya jadi kami di sini memang mewakili Sen itu bukan berarti menafikan apa yang sudah terjadi ya Pak. Jadi kita hanya mencoba menggali fakta-fakta, terutama peran kepada Sen Pak. Jadi mohon izin tadi itu bukan basa-basi, tapi kalau nanti pertanyaan saya, kalau perannya diminutasi sudah jelas terlibat. Ya, gini, saudara penasihat hukum, langsung aja bertanya. Jadi gini, langsung sebentar. Saksi penasihat hukum. Pak Yonatan, iya Pak. Langsung saja. Siap. Tadi gini Pak Yonatan, tadi kan Bapak bilang ditelepon oleh Pak Rustam, katanya pelakunya Maridani dan Sen. Kalau boleh saya tanya Pak, apakah saat itu Pak Rustam ada memberitahu Sen itu perannya apa? Izin Pak, tolong. Dia menceritakan berdasarkan pemberkasan. Di pemberkasan itu kan ada pelapor, ada tersangka,
dan di situ disebutkan namanya. Ya, oke. Nah, ini kan pelaku penganiayaan terhadap anak Bapak ya? Iya. Boleh, apakah Bapak tahu siapa yang melakukannya? Yang melakukan langsung? Tadi kan Bapak udah sebut, apa boleh saya tanya lagi? Pelaku langsungnya, yang melakukan langsungnya siapa Pak? Begini, pertanyaannya mungkin ya semua langsung lah. Sebentar ya, saksi ya. Baik, santai dulu. Jadi gini, apakah saksi ada diceritakan, oh ini si terdakwa ini melakukan ini, ada si Sen melakukan ini, ada. Sen itu yang pertama kali bawa kabur mobil tapi dicegat sama satpam di komplek. Itu. Kenapa? Mobilnya dikabur-kaburin terus. Nyimpen apa di situ? Izin saksi. Iya kan? Saksi, kalau boleh sebentar. Jawab dulu apa yang kami tanyakan saksi. Nanti Sebentar. Jadi pertanyaan gini. Coba ya, sebentar. Jadi saksi, apakah misalnya si saksi ada diceritakan, oh si terdakwa satu ini mendang misalkan, apakah saksi juga diterangkan, oh Sen ini melakukan ini, ada enggak? Ada. Dari minutasi sidang. Ya. Diminta pendapatnya apa? Ini gua mau mukulin bocah nih. Kenapa mau mukulin bocah? Sen nanya gitu kan. Karena mencabuli pacar gua. Wah, itu harus dipukulin tuh. Itu tuh salah satu itu. Kalau untuk Sen? Itu Sen. Yang Sen mengusulkan itu kan dipukulin gitu. aja. Itu. Baru kemudian di minutasi tersebut dijelaskan perannya masing-masing. Izin yang mulia, maksud saya gini yang mulia. Ya, mohon maaf saksi ya. Mohon dijawab apa yang kami tanyakan aja dulu. Agak keras sedikit, agak dekat sedikit. Tolong dijawab apa yang kami tanya ya saksi. Tapi saya tidak bermaksud membatasi saksi memberi keterangan. Jadi begini maksudnya saksi. Ini kan ada pelaku yang diduga jelas-jelas disebut oleh jaksa tadi, Dendi dan Sen. Kami mau tahu Sen itu perannya seperti apa. Tadi kan kalau misalnya saksi menyatakan bahwa ada kata kalau gua pukulin itu kan masih debatable. Ya. Bapak tahu arti kata sidekick nggak? Apa ya bahasa sederhananya? Sidekick itu saksi, izin saksi. Enggak, saya mau menjawab. Oh iya silakan. Bapak tahu sidekick nggak? Saya baru nyari padanannya ini. Jongos. Pendamping sehingga terjadi kejadian itu. Kan kita harus melihatnya komprehensif ya, nggak bisa yang ini, itu nanti di persidangan. Tetapi ketika baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine.
Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77, Shopee pipi, Shopee Live Bombastic Sale, promo live shopping 77 Shopee Live Bombastic Sale. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Terjadi pemukulan. Saudara menyatakan bahwa saudara tidak mengetahui dan baru mengetahuinya setelah persidangan AG Agnes. Nah, coba saudara terangkan apa yang saudara ketahui setelah persidangan Agnes. Itu alasan pemukulan yang dilakukan oleh saudara Dendi. Dari minutasi sidang Agnes di situ dijelaskan ada Dendi nggak terima karena David tidur sama Agnes, melecehkan bahasanya seperti itu. Tetapi sudah dibantah juga di situ bahwa tidak ada pelecehan tersebut. Jadi kalau saya secara sederhana ya pemukulan itu terjadi karena yang melakukan hal ini iblis, itu aja. Karena di situ dia sendiri juga bilang David gak salah, ada di minutasi tersebut. Jadi tolong jangan juga untuk pertanyaan mengenai pendapat, ya, mengenai saksi. Biar yang ini, yang saksi tahu aja. Iya. Saksi aja. Iya. Saksi tadi menyatakan dia mengetahui alasan pemukulan itu dari persidangan AG. Artinya kan belakangan. Iya. Belakangan. Tanya yang pada saat itu. Saksi saat itu kan tidak tahu. Ya. Awalnya tidak tahu apa alasannya. Yang jelas saksi dari dari gurunya dapat pemukulan. Ya. Itu aja yang saksi tahu. Ya, oke, baik. Tentunya saksi juga mendapat cerita ya bagaimana hubungan antara anak korban David dengan Agnes. Kemudian tadi saudara juga bercerita bahwa di awal hubungan Agnes dengan David saudara bertemu. Sepengetahuan kami jangan sepengetahuan saudara. Ya. Jangan, maaf nih majelis. Bukan sepengetahuan kami ya, maksudnya intensitas komunikasi saudara dengan David terkait hubungan antara David dengan Agnes itu sejauh mana? Itu 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan. Ya, sebagai orang tua tentunya memberitahu ke anaknya bahwa ini anak orang, tolong jaga perilakunya. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama, terutama itu. Terus jika ada masalah cerita, dan itu pun saya bilang ke Agnes, nanti kalau misalnya ada masalah yang kamu nggak berani ngomong sama David, misalnya ada, langsung ngomong saya aja. Ya seperti itu, memberitahu ke anak yang sedang pacaran ya begitu aja. Baik. Kemudian setelah bulan Desember Anda pertemuan dan memberitahukan bahwa David memiliki hubungan dengan Agnes. Kemudian setelah itu tidak ada lagi komunikasi terkait hubungan mereka kepada saudara? Enggak ada. Tapi beberapa kali Agnes kan datang
pinjam helm apa-apa. Ya seperti itu aja. Baik. Tadi saudara menyampaikan dalam keterangan saudara bahwa saudara satu rumah dengan David tinggal bersama. Kemudian saudara tadi menyampaikan bahwa dia bersama dengan ibu sambungnya. Bagaimana bentuk komunikasi David dengan ibu sambungnya? Saya nikah itu tanggal 10 Februari, Pak. 10 Februari tahun 2023, Pak. 2023. Jadi sebelum itu David nggak sama ibu sambungnya, Pak. Ya. Saudara tanya yang ada relevansinya, apa arah pertanyaan saudara? Ya, arah kita mau pengen tahu, sekaligus membuktikan apa alasan terjadinya pemukulan. Itu konteksnya ke sana nanti, Pak. Coba dijelaskan dulu apa bagaimana kondisi psikologis David ini. Ini yang kita pengen ketahui, begitu loh. Karena dalam dakwaan jelas dikatakan terjadi persetubuhan. Bagaimana anak yang dalam bimbingan bisa melakukan persetubuhan di usia 17 tahun. Itu yang kita mau korek. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Show pipi pipi, show pipi pipi. Ada show pipi pipi, show pipi pipi. Shopee Live Bombastic Sale. 77 Shopee Live Bombastic Sale. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Adalah sebagai saksi di sini, Pak, bukan menyimpulkan. Ya sudah. Itu lanjut. satu. Ya. Jadi saya nggak banyak, Pak, menanyakan, hanya mungkin 2 lagi. Yang berikutnya adalah bahwa Bapak tadi juga sudah menjelaskan, juga berdasarkan dari penasihat dari Mario juga sudah menanyakan itu, bahwa keadaan pulih dan amnesia itu juga sudah disebutkan oleh
dalam dakwaan. Dan terakhir adalah keterangan dari Dr. Desi Sugesti Muktiani tanggal 11 Mei 2023, tapi 23. Dan kami lihat secara fakta juga di Twitter Bapak dan juga di YouTube, Bapak sudah menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa tanggal 3 Mei itu si David sudah bersekolah dan dia kelihatan juga sudah pakai seragam pramuka. Pertanyaan kami tadi Bapak selalu menjelaskan bahwa pemulihan keadaan yang terkini dan saat ini ya, bahwa dia hanya kognitif. Pertanyaan kami, apakah pemakaian seragam itu ada kaitannya juga dengan aktivitas fisik di lapangan? Dia ada aktivitas fisik yang disarankan oleh guru-gurunya atau kepala sekolahnya, itu bagaimana? Itu pertanyaan kami, coba dijawab Pak. Untuk olahraga memang tidak dilakukan oleh pihak sekolah. Tapi untuk proses yang lain memang disuruh ngikut aja, ikut pelajaran, ikut asesmen, terus ikut berkumpul sama teman-temannya. Jadi memang itu bagian dari salah satu terapinya yang disarankan oleh Dokter Tatang. Iya, dalam rangka untuk dia aktivitas fisik, gerak fisik, motorik dan segala macam yang Bapak bilang tadi ada 3 tadi ya. Selain terapi bicara itu, dia memang disarankan untuk memakai pramuka supaya dia bisa bersosialisasi. Pak, seragam pangudi luhur itu memang ada 1 hari yang coklat-coklat, bukan itu terus pramuka, Pak. Oh ya, kita melihat dari prakteknya, maka itu saya tanya kepada Bapak, Pak. Ya, itu seragam, Pak. Seragam hari tertentu coklat-coklat. Tapi bukan dia pakai coklat-coklat terus pramuka, itu enggak. Ya, mungkin nanti bisa minta penjelasan ke pangudi luhur tentang jadwal seragam hari ke hari. Jadi satu lagi juga terakhir pertanyaan saya. Jadi Bapak dapat informasi tentang kejadian peristiwa tanggal 20 Februari itu adalah berdasarkan keterangan dari pihak-pihak lain, bukan dari Bapak. Bapak tidak mengetahui apa tadi sudah dijelaskan dari 3, Pak Rudi, Pak Natalia, dari Natala. Ya, cuma tadi saksi itu ada banyak menyimpulkan yang kami catat. Nanti saudara nilai sendiri dalam itu rekan saya ada satu lagi Taman. Tadi yang mulia, ada yang kelewat yang mulia. Ada yang kelewat. Terakhir ya. Baik. Saksi, tadi kan saudara saksi bersaksi di sini pengetahuannya berdasarkan apa yang disampaikan kepada saksi. Saya cuma mau tanya Pak, apakah saksi juga ada mendengar bahwa pada saat kejadian Shane itu setelah beberapa saat dia melarang Dendi untuk meneruskan perbuatannya Pak? Apakah ada Bapak dengar? Gimana Pak? Jadi apakah Bapak juga ada mendengar fakta ya bahwa pada saat kejadian Shane melakukan sesuatu untuk menghalangi Dendi untuk meneruskan pemukulan, termasuk menolong David dan membawanya ke mobil ya? Enggak. Ya, enggak ada Pak ya? Enggak ada. Ya, oke. Cukup ya? Ya, makasih. Baik. Saudara masih ada ya? 1 ya, silakan. 1 ya. Kesempatan sudah 1, nanti penuntut umum kita kasih 1. Ya, yang masih kelewat. Baik. Tadi ada yang terlewat, saudara saksi ya, kaitannya dengan keterangan saksi ya, yang menyatakan bahwa ada perkataan dari terdakwa Mario Dendi bahwa Shane ini akan selamat, tidak akan dipidana, dia akan dihukum 2 tahun. 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan ya. Ingat, betul. Ya, itu saya mau konfirmasi aja, itu pernyataan itu saudara saksi dengar dari Pak Rudi, nanti Pak bisa Rudi. ditanya. Nanti ya, nanti akan kita tanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian apakah saudara saksi pada saat kemarin juga menjadi bertanya-tanya kan, dan sekarang sudah terungkap bahwa ayah dari Mario Dendi ini adalah Rafael Alun ya, yang kemudian juga sekarang sudah ditahan
oleh KPK untuk perkaranya tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Ya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa hal itu proses hukum yang terjadi itu ternyata berdampak dari kasus ini gitu loh? Nggak tahu, tidak tahu. Apakah maksud saya begini, ini kan ada ya ini kan bisa menjadi menguak ke sana. Apakah saudara saksi menjadi bagian dari yang melakukan upaya supaya ayahnya juga terkena? Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya Rp5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya Rp5.000. Wingscare. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Tersebut atau seperti apa mohon di baik. Yang jelas bakal sidang kita terbuka. Jadi kita akan objektif apapun yang terjadi. Jadi terima kasih atas keterangan saudara. Untuk terdakwa Mario, atas keterangan saksi tadi, apakah ada yang tidak benar? Ada yang mulia. Yang tidak benar yang mana? Buka aja apa itu namanya? Yang tidak benar. Keterangan saksi mengenai soal kehidupan saya mewah di penjara. Bagaimana? Keterangan saksi soal kehidupan saya di penjara mewah, yang mulia. Saksi tadi bilang tidak tahu, tidak cerita itu. Baik, ada memang cerita, cuma tadi yang diceritakan, tapi untuk mewah enggak tahu tadi, ya begitu. Iya. Apalagi? Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Sen. Ayah saya yang bakal selamatin Sen itu saya nggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu tidak benar yang mulia. Ya, terus 1, terus 2, ada lagi? Cukup itu? Sama yang gitar di Polsek yang mulia. Oh tidak, gitar Polsek, jadi tidak ada apa gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah menyentuh gitar tersebut. Itu. Lalu kan tadi saksi mengatakan bahwa
dari keterangan Saudara Rudi tadi mendengar bahwa ada yang main gitar 3 orang. Coba saksi tidak tahu siapa yang main gitar, gitu loh tadi. Coba tidak ada, bertiga itu tidak ada yang main gitar. Tidak ada yang mulia. Ya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, sudah. Itu aja. Masih ada lagi? Baik, saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik ya, untuk yang pertama dan kedua, ya, apakah tolong sikapnya ya saudara. Apakah saudara tetap pada keterangan saudara? Iya. Tetap pada keterangan saudara. Nanti bisa digali di saksi selanjutnya. Terus ada pernyataan tadi yang disampaikan. Iya. Saudara serahkan sama pengadilan atau saudara akan menanggapi sekarang yang tadi minta maaf? Iya, lanjut di pengadilan aja yang boleh. Baik. Untuk terdakwa Sen, mic-nya. Jadi dari keterangan saksi tadi yang berkaitan dengan saudara tentunya, apakah ada yang tidak benar? Izin yang mulia dan Bapak Ibu Jaksa yang terhormat, setelah saya mendengar kesaksian dari saksi, saya keberatan tentang penyebutan para pelaku karena saya sama sekali tidak ikut menganiaya David. Ya. Pada saat itu. Ya, saksi memang tidak menerangkan ini cuma dia tidak tahu, cuma ada perkelahian gitu aja ya. Karena dia terus. Dan saya juga turut empati bela rasa kondisi David pada saat ini, dan saya terus berdoa untuk pemulihan adik David agar kembali seperti sedia kala yang mulia. Ya. Sekian, terima kasih. Saudara ada tanggapan? Iya, yang mulia. Sama seperti tadi di Mario, udah lanjut di pengadilan aja. Dan tetap pada keterangan saudara ya? Iya. Baik, terima kasih ya atas keterangan yang saudara. Saya juga ingin menyampaikan ini yang mulia. Baik, apa yang saudara mau sampaikan kepada kami? Ini bukti-bukti dan perkembangannya David dalam video dan foto. Baik, jadi saudara bisa sampaikan ke penuntut umum agar supaya diberikan ke kami. Ya karena saudara pakai mic aja, pakai mic. Ada surat keterangan dari Mayapada Hospital dalam hal ini kondisi dari korban David, kenapa tidak dijadikan saksi dalam kasus perkara, bahwa berdasarkan keterangan dari pertemuan antara perwakilan manajemen kami dengan dokter penanggung jawab pasien pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 9 diperoleh kesimpulan sebagai berikut, bahwa pasien mengalami kondisi amnesia sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehingga dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Kemudian DPJP juga menegaskan bahwa apabila proses pemeriksaan atau permintaan keterangan kepada pasien tetap dilakukan, maka akan menimbulkan trauma kepada pasien sehingga mempengaruhi proses pemulihan recovery dari pasien. Demikian yang mulia. Saya pikir cukup ya. Baik. Terima kasih atas keterangan yang diberikan. Saudara bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih yang mulia. Jadi kita akan skors ya untuk isoma. Kita akan mulai setengah dua ya, setengah dua. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik ya. Kita skors, kita akan lanjutkan nanti setengah dua. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap
Setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Baru, Mayora mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Dan dalam persidangan tadi telah ditutup dengan menghadirkan ayah dari korban yaitu Jonathan Latuhamina yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sejumlah kesaksiannya, pihak dari David Ozora menyatakan bahwa kondisi David saat ini masih mengalami amnesia dan juga masih dalam proses pemulihan di rumah sakit dan melakukan perawatan terkait dengan kondisi kognitif dan juga pemikirannya. Dan saat ini sidang telah diskors dan untuk menghadirkan saksi lainnya, yaitu dalam agendanya ada 3 saksi, yaitu Rustam Hatala dan juga terkait dengan paman dari David Ozora dan juga Natalia, ibu dari teman David Ozora. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, bersaksi di dalam sidang Mario Dandi. Dalam sidang, hakim menanyakan bagaimana kondisi David saat ini. Menurut ayah David, saat kondisi David mengalami trauma di bagian otak luar sebelah kiri yang menyebabkan keseimbangan sehingga David harus menjalani fisioterapi secara rutin. MRI terakhir ketika kontrol itu sekira tanggal 12 Mei yang mulia. Itu ditunjukkan hasilnya bahwa ada trauma di otak luar sebelah kiri. Di sini ada trauma yang lumayan dalam dan efeknya seperti apa? Saya tanya ke dokter Tatang. Ini efeknya apa, dok? Trauma ini. Ini yang kena adalah pusat keseimbangan. Jadi dia pasti akan sering jatuh. Harus terus fisioterapi terus sampai dia benar-benar bisa berjalan dengan baik. Karena sekarang berjalan juga masih goyah begitu kan. Itu ya kondisi terakhir ya. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke terdakwa. Dalam persidangan, ayah dari David Ozora, Jonathan Latumahina, yang menjadi saksi menjelaskan kondisi David Ozora pasca dirawat selama 56 hari di rumah sakit. David, menurut Jonathan, berat badan David turun dan mengalami amnesia. David sempat mengalami koma selama 2 minggu dan dirawat secara intensif di ICU hingga organ vitalnya bisa kembali berfungsi. Setelah 56 hari dirawat di rumah sakit, perawatan David kemudian dilanjutkan di rumah. David ini anak korban yang kebetulan anak saudara, akhirnya dilakukan perawatan di Mayapada. Mayapada. Berapa lama
Di Mayapada totalnya 56 hari. 50 hari. 56 hari ini setelah 56 hari kondisi terakhir ya, terakhir 56 hari maksudnya. Itu seperti apa? Oh, ketika ke hari ke-56. Ya. Berat badannya turun yang jelas, yang saya lihat. Itu berat dia tuh 60 jadi tinggal 49. Kemudian tidak bisa bangun. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Kalau menurut dokter amnesia, ada surat dokternya di penuntut umum. Kemudian seperti anak-anak ya kalau saya bilang ya. Itu kan 56 hari ya. Hari ke-56. Koma itu hari keberapa sadar? David koma itu hampir 2 minggu. 2 minggu. Iya. Terus habis 2 minggu kesadarannya kan tentu tidak sekaligus. Enggak. Kan gitu. Terus jadi 2 minggu, ada sebuah kondisi di mana dia ketika nggak koma tadi seperti yang saya jelaskan yang mulia, ada skala. Kemudian saya bertanya terus tiap hari, ini skalanya sudah naik belum? Sudah naik belum? Dokter Tatang menjelaskan nanti skalanya akan naik ketika dia sudah membuka mata. Dan setelah membuka mata, memang skalanya agak naik. Ya, artinya sudah ada respon penglihatan yang tadinya tanpa respon sama sekali. Tadi kan saudara menyampaikan bahwa hari ke-56 kan masih baring. Kan? Masih baring. Ya. Itu akhirnya dilanjutkan perawatan di rumah atau seperti apa? Iya. Jadi di ICU dilakukan perawatan sampai organ-organ vitalnya yang dasar bisa beroperasi dengan baik. Contohnya adalah dia bisa membuka mata, bisa makan, kemudian bisa merespon. Karena setelah buka mata kan dia belum bisa merespon yang mulia.
luka juga. Lukanya di sebelah kanan semua. Dia kaku, terbujur kaku atau Kaku. seperti apa? Kejang, Kaku. kejang. Kejang. Ya. Kejang. Kejang itu kan coba saudara jelaskan kejangnya itu dia bergetar atau seperti apa? Kejangnya adalah dia rebah begini posisinya, terus jeda beberapa waktu dia kejang-kejang begitu. Kejang. Oh, tiap durasi tertentu kejang. Durasi tertentu kejang. Kejang. Jadi tiap itu terus menerus, maksudnya Terus menerus. Dalam durasi berapa detik atau menit kurang lebih? Kejangnya? Iya. Sampai hari ketiga? Enggak, pada saat Terus? Ya terus. Jadi Terus, kan itu sampai hari ketiga ya mulia? Kejang. sampai hari ketiga? Ya. Sampai hari ketiga. Baik ya. Komunikasi tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa komunikasi. Akhirnya Akhirnya jam 11 akhir observasi. Ya. Dirujuk ke ICU. Karena ditengarai kalau tidak sadar-sadar ini luka dalam. Kemudian dilakukan CT scan. CT scan di kepalanya di Medika Permata Hijau. Tidak terjadi pendarahan dalam. Dan kata dokter yang bertugas, kita observasi sampai 24 jam. Ayah David, Jonathan Latumahina, menjadi saksi pertama yang diperiksa dalam perkara penganiayaan berat berencana dengan terdakwa Mario Dandi. Di hadapan majelis hakim, Jonathan mengungkapkan momen saat ia mendapatkan kabar anaknya menjadi korban penganiayaan berat. Baik ya. Siap ya mulia. Hubungan saudara dengan anak korban David? Saya ayahnya yang mulia. Ayah kandung. Ayah kandung. David ini anak nomor berapa? Anak pertama. Anak pertama ya. Ya mulia. Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa anak korban David. Itu saat itu saudara ada di mana? Saat itu tanggal 20 Februari sekira jam 7 sampai 8 saya sedang ada rapat gerakan pemuda Ansor di Condet. Di Condet. Kemudian ada WhatsApp dari Sebentar. Selanjutnya saudara menerima informasi berkaitan dengan anak saudara. Ya. Itu dari siapa? Dari Pak Yohanes Wisnu, guru wali kelas David di Pangudi Luhur. Informasi itu disampaikan saudara melalui WhatsApp. Baik. Apa isinya? Isinya adalah memberitahu bahwa David saat ini sedang perjalanan ke rumah sakit karena dipukuli. Saudara tentu bertanya. Ya. Bertanya, apa isi komunikasi saudara dengan guru tersebut? Kemudian saya telepon nomor yang tertera di informasi tersebut karena di WhatsApp tersebut menyertakan nomor. Untuk kabar lebih detailnya silakan nomor ini Pak Rudi. Pak Rudi. Karena Pak Rudi yang mengantar David ke Medika Permata Hijau. Nomornya saudara masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Tapi itu adalah atas nama Pak Rudi. Pak Rudi. Ya. Rudi. Kemudian saya telepon. Ya. Saya telepon Pak Rudi. Awalnya telepon tidak diangkat karena nomornya tidak dikenal. Kemudian saya WhatsApp, izin Pak, saya Jonathan, bapaknya David. Baru kemudian Pak Rudi telepon. Apa isi pembicaraan obrolannya? dengan Pak Rudi? Ini saya bawa David ke Permata Hijau di UGD karena tidak sadar. Hanya info seperti itu, kemudian saya langsung baik. Itu tadi keterangan dari ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, terkait dengan kondisi korban dan juga sejumlah kejadian, kronologi kejadian saat ia mengetahui anaknya dianiaya berat oleh terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Hingga saat ini sidang masih diskors hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan nantinya dalam agenda jaksa akan menghadirkan 2 orang saksi lagi, yaitu Rustam Hatala yang tak lain adalah paman dari korban, dan juga adanya Natalia
Natalia Puspitasari, ibu dari teman David Ozora. Informasi terkini dari sidang penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas akan kami hadirkan dalam program Sapa Indonesia siang sesaat lagi. Saya Harjuno Pramundito, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake.